monyet, babi kau Pukima. Pasti kalian lebih berpihak kepada dia daripada saya. Bagi yang awam. Kelihatan lebih islami, Bang. Nah, tadi kan udah dijelaskan. Langsung saya buktikan ketika saya bacakan Al-Munafikun ayat 4. Mereka berkata, benar. Adakah adab dia sebagai seorang Islam masuk tanpa mengucapkan salam? Itu orang berilmu. Mana lebih tinggi? Adab atau ilmu? Hah? Adab atau ilmu? Mana lebih utama? Adab atau ilmu? Adakah adab dia mengucapkan naik langsung salam? Enggak. Langsung mengklaim saya. Coba Allah tunjukkan langsung. Masya Allah. Ya. Bang, noise Bang Sid. Jadi itu teman-teman ya, itulah tadi ya konten. Saya nggak tahu Iya. itu kalau kau tanya sama dia tuh si Longor itu, udah saya buktikan tuh, itu yang pakai akun Al Sajadah, Iya. Begaduh, itu dia, Begaduh saja. Itu juga bekerja sama dengan Tristan. Udah mulai kan? Kalau aku sudah membahas kayak gini, mulai kelompok-kelompok di bawah kumpul, benar nggak? Benar. Ketika aku coba menghajar, ini masih belum membongkar nih, belum membongkar, masih menyenggol saja, udah kepanasan di bawah. Benar nggak? Padahal Iya, Ini Bang. masih Saya yang nanya pun dia nggak memancing suasana gitu, Bang. Nah, Kayak botol lah. ini jadi benar ya teman-teman ya. Ada seseorang ya bekerja sama, makanya perlu hati-hati. Ya, hati-hati dengan tampilannya. Ada seseorang yang mengaku ustadz, yang sekarang followernya lagi rame, lagi banyak, dan Edis berulang-ulang. Perhatikan, kenapa selama ini Edis selalu ke Komal dia? Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Perhatikan, ada apa? Ada apa? Ingat ya, mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir. Perhatikan, ya. Kenapa Edis sekarang sudah mulai sering ke Komalnya? Yang dulu belum pernah. Iya, Edis itu ke sana untuk mendapatkan follower juga. Kalau sesama komal-komal besar artinya nanti follower berpindah-pindah gitu. Masa nggak ngerti sih? Oh siapa ini? Saya Beretos Apa agamamu? Islam. Apa nggak salam? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa dia, Bang. Lupa dia. Ini Komal Islam, bukan Komal orang kafir. Ya, pakai adab. Ingat ya, adab lebih kedepankan daripada ilmu. Catat semua teman-teman yang Islam. Adab lebih diutamakan daripada ilmu. Tinggi ilmu kau, kalau adab kau nggak ada, nggak laku ilmu kau. Ya, walaupun kau ada ilmu kau jago, lebih hebat kau daripada aku, tapi kalau adab kau nggak ada, nggak laku ilmu kau sama aku. ya izin Bang mau menanggapi tentang tadi yang naik ya. Pertama dia nggak mengucapkan salam. Yang kedua Bang Blender nggak menyebutkan nama tapi udah kepanasan duluan. Yang ketiga saat Allah dihina Rasulullah pun marah. Itu ada di Sirah Nabawiyah saat perang ya Bang Henry. Nah jadi jangan disalah kaprahkan ya, Rasulullah memang baik menyuapi orang Yahudi, tapi kalau Allahnya dihina Nabi Muhammad pun marah. Jadi jangan salah kaprah juga ya. Tadi cuman pancingan aja sebetulnya, kita cuma nebar jaring aja, pengen tahu mana yang kepanasan. Ternyata kan banyak yang kepanasan ya Bang Kateng ya, padahal Iya, kita Bang. nggak nyebutin nama, nggak nyebutin apa, cuman Bang Blender menghimbau hati-hati kepada orang yang munafik. Tapi karena kalian yang di bawah bodoh, akhirnya kalian kepancing sendiri, naik sendiri. Nah itulah kebodohan kalian. Makanya benar tadi kata Bang Blender, orang munafik pasti muncul sendiri kan, ngomong sendiri, nuduh Bang Blender juga, Masya Allah keren lah. Silakan yang kepanasan lagi naik lagi terus Saya pun bertausiah dituduh lagi. memancing suasana gitu. Padahal saya cuma nanya. Kalau memang bisa dijawab ya dijawab. Kalau enggak ya jangan. Enggak, memang Bang Blender kan tadi ngobrolin tentang ayat. Memang ayatnya Iya. kayak gitu. Ada orang kafir, ada kaum munafik. Berhati-hatilah dengan kaum munafik. Yang kepanasannya naik kan kayak gitu. Jadi Iya, iya. gitulah, Bang. Komal ini tuh horor, Bang. Jangankan yang kafir ya. Yang musuh dalam selimut pun naik ke sini. Jadi berhati-hati aja. Soalnya di sini banyak ranjau. Paling segitu ya, Bang Blender ya. Hmm. Ada. Tadi Jadi Abang tahu tadi kan suara siapa? Memang Ya udahlah saya di pihak Bang Blender. Yang tadi yang naik barusan tuh saya tahu itu suara siapa, Bang. Izin ye monitor, iya. ye monitor.
Ye, Siapa Ki? tengah-tengah. Ye kan? Di sini nggak ada. Banyak ranjau ya, Bang Blender. Awas beling semua. Bang teman WA Bang, itu siapa orangnya yang tadi naik ya? Dengan sendirinya Allah tunjukkan. Nah, coba ini Allah ciptakan orang-orang. Allah ciptakan ini ketika untuk membela agama. Pasti Allah ciptakan. Ketika mereka ingin menjatuhkan Islam, Allah ciptakan orang-orang untuk membentengi Islam. Itulah dia. Ketika ada orang-orang ingin memecah belahkan, Allah ciptakan orang-orang dan Allah Maha memberi petunjuk. Tanpa kita duga-duga langsung Allah tunjukkan. Baru saya sebutkan bagaimana orang-orang munafik. Tengok, fasihnya bahasa dia. Fasih kan pembacaannya? Fasih enggak? Allah tunjukkan langsung. Tapi kalau coba tanya sama dia, apakah Syiah dan Islam sama? Ya, Syiah termasuk Islam katanya kan, gila kan? Itu pasti berkata, wah gila perkataannya. Nah, Allah tunjukkan langsung. Ini bagian pembelajaran. Ingat ya, cerdas. Jangan mudah ya. Kita sebagai umat Islam jangan mudah. Ini pembelajaran. Makanya banyak nilai positif kita dapatkan di medsos ini, terkhusus ini. Banyak kali pembelajaran buat kita ke depan. Ya, buat kita banyak pembelajaran. Banyak kali. Jangan mudah terpengaruh. Jangan sampai cinta buta, ngefans awam dengan janganlah bermenung kayak itu, jangan bodoh. Jangan hanya dari narasi kata-katanya, tetapi dalamnya iblis. Oh, Bau congor kayak aku nih. Bau congor kayak aku. Ketika dia narasi kayak gitu, udah ada yang menghujat, kemudian dia tinggalkan begitu saja. Nah, itu narasi kayak gitu. Meninggalkan begitu saja, tinggalkannya, nggak ada melerai. Ada yang menghujat, kalau aku maki-maki, mana kalian pilih? Yang meninggalkan apa maki-maki? Pukima, kau maunya kau babi ketika dia menghina Nabi. Yang satu meninggalkan. Satu meninggalkan. Kalau aku pasti kalian pilih ke orang-orang tersebut lah yang meninggalkan. Kalau aku kemaki pukima, kau maunya kau babi kau. Ingat ya, tidak bisa menjanjikan. Nuaiman kelakuannya apakah benar? Mabuk, bejat, menipu. Tapi ketika beliau meninggal, Rasul menangis, sedih. Coba, semua sahabat ditipuinya, dikerjainnya. Naiman jadi bilang sama Rasulullah kalau dia masuk surga itu dalam keadaan ketawa ya Bang ya. Nah iya, itu Naiman loh. Makanya jangan. Jadi banyak pembelajaran. Jangan dikatakan, justru banyak orang-orang yang ini ngeri tuh. Yang bersorban itu berat tanggung jawabnya loh, berat tanggung jawabnya itu. Yang memakai jubah, yang memakai ini tapi hatinya mudah, itu berat loh, berat kali itu. Berat loh, teman-teman. Perhatikan. Tapi kan sekarang makanya ketika kalian sudah tahu, apakah ada manfaatnya lagi di situ? Enggak. Semuanya itu skenario ya, untuk menjatuhkan. Semuanya itu adalah rancangan dan skenario apabila kalian tonton itu. Paham ya? Ketika kalian sudah tahu, masih kalian tonton, itu adalah skenario. Ya, untuk menjatuhkan. Mereka setiap hari terus berkonsili, hari dengan cara ini. Berarti kalian menonton apa? Sandiwara kepalsuan yang untuk menjatuhkan Islam. Berarti kalian termasuk mendukungnya. Nauzubillah min dzalik. Tsumma nauzubillah min dzalik. Berarti kalian ikut juga mendukungnya, ingin menjatuhkan Islam. Ya, karena ada orang di balik itu. Dari awal saja kelakuannya udah gak benar. Donasi musab Al-Quran. Belum mau aja menghajar Serah. Udah teman WA Bang. Ya buat teman-teman. Jadi teman-teman sekali lagi, bagi yang sudah tahu ya, bagi yang sudah tahu saat ini banyak kok tontonan lain, banyak kok ya. Daripada kalian nonton itu, lebih bagus kalian nonton joget-joget, cewek joget-joget, betul? Itu merusak, kalian merusak. Benar, makanya itu si Al-Majid ya Bang ya? Iya. Makanya saya mau membuat cara baru lagi, berkolaborasi dengan narasumber 2 lawan 7 oten. Gila. Gila, mantap.
Dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dulu. Jadi Maaf ya, pencet. turun. Iya, iya. Oh, Chat. kirain maaf mau transfer gitu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman ya, gebrakan-gebrakan cara-cara yang saya lakukan ini benar-benar menghajar Oten. Makanya saat ini jujur yang ditakutin saya sama Oten, saya yang takutin. Saya gebrakan-gebrakan, siasat-siasat yang saya lakukan menghantam, apapun yang saya lakukan itu menghantam. Makanya akunku yang semua bisa live tidur semua pingsan. Pingsan semua, blokir permanen yang bisa live. Kenapa? Ketika aku live menghantam semua Oten sampai. Nah, jadi makanya kemarin dulu aku buat kayak gitu. Program kolaborasi ketika aku sama Bang Juma 2 yang muslim lain nggak aku naikkan. 2 lawan 7 Oten kroyok. Pro kontra, bahkan kontra dari muslim sendiri kontranya. Ribet dulu dari muslim sendiri nggak terima, gila nggak? Orang-orang munafik nggak terima. Kenapa? Menghantam itu kena ginjalnya bos. Kena ginjalnya bos. Ketika karena apa? Aku tahu karakter lawan lemah dan ini mau kuciptakan, makanya kayaknya saat ini wah aku akan buat lagi dan aku mohon dukungan kepada kalian ya, seperti yang aku sampaikan semalam. Cuman aku tidak mau menyampaikan di publik. Caranya aku tidak mau menyampaikan di publik. Aku DM. Siapa ini? Yuni yang ada musik. Aku DM. Yang mau mendukung aku DM. Nggak sampai 20.000, nggak sampai 20.000. Ya, itu pun uangnya untuk ke TikTok, bukan untuk aku. Nggak sampai. Jadi nanti itu setiap nanti mau live kolaborasi, saya sampaikan, saya umumkan setiap kolaborasi. Terus untuk menghajar mereka. Ini kalau udah kayak gitu berserak, wah gila, kroyok. Jadi semua patahkan, semua komal-komal muslim, komal-komal Oten tuh yang buat dalil buka tema, kita patahkan semua, tertakkan gejala orang tuh, tertakkan gejala dengan cara-caraku, pecahkan dirinya semua. Pecahkan dirinya. Kalau aku sudah punya cara-cara hajar, takutin gebrakan-gebrakan aku. Gebrakan-gebrakan aku nih gila, retak gini Oten semua. Ini udah saya udah mulai. Kenapa? Aku nggak pernah peduli mana yang hak, mana yang batil, nggak pernah peduli aku. Dan apa yang sudah aku lakukan ini, aku independen. Berdasarkan keyakinan aku, walaupun tanpa bukti aku menghajar mereka. Bahkan aku mengajar orang munafik. Apa buktinya gini aku blender? Aku fitnah kau, aku bilang. Apa? Aku fitnah kau, aku bilang. Loh, kau nggak punya bukti? Enggak. Aku fitnah kau, kenapa rupanya nggak terima? Nggak serko, main kita, aku bilang. Cuma gitu aja menurutku. Cuma modalku gitu aja. Aku modalku menghantam orang-orang kafir itu, orang munafik itu. Apa buktinya blender? Kau minta bukti sama aku bilang. Sama orang itu. Iya, apa buktinya? Nggak ada bukti. Aku fitnah kau. Apa? Mana buktinya? Kalau sudah fitnah mau minta bukti kau, longor kali kau. Aku fitnah kau kenapa? Jadi kau menuduh kami gini orang ke aku Oten, kau fitnah aku. Iya, aku fitnah kau ke orang Kristen. Kenapa rupanya aku? Gak seru kok main kita bilang. Cuman itu modalku toh. Modalku itu. Gak ada bukti-bukti loh teman-teman. Aku kalau menghajar mereka nggak pakai bukti. Ya nggak pakai bukti. Tapi aku berani bertanggungjawabkan. Nggak ada buktinya. Orang ku hajar mereka. Dikeroyok 1 lawan 8. Aku dihajar. Diriin. Ku banting. Nggak ada. Kau kata yang orang kafir. Ya. Nggak ada aku bukti. Aku nggak ada bukti. Aku fitnah kau. Aku bilang. Apa fitnah? Jadi kau fitnah aku? Iya. Kenapa? Enggak seru kok main kita aku bilang. Itu aja cuma itu aja. Bukti aku cuma itu aja, congor. Tapi alhamdulillah terbukti teman-teman. Terbukti. Wallahi terbukti. Enggak ada pakai bukti, terbukti. Karena Allah Maha beri petunjuk. Dan aku nggak pernah takut. Walaupun aku nggak ada bukti, maju terus. Nggak ada giatreknya kita bos. Kita nggak ada giatreknya nih. Kalau udah maju terus. Nggak ada giatrek. Dari kemarin tuduhan saya kepada orang-orang menyamar, alhamdulillahnya masya Allah sampai saat ini belum ada yang meleset. Silakan perhatikan teman-teman bagi yang sudah lama mengikuti saya menghadap pada mereka. Coba perhatikan. Pernahkah ada yang meleset? Perhatikan. Ada yang meleset. Insya Allah walaupun nggak punya bukti.
Nggak pernah aku menunjukkan bukti, cuma melecongor saja aku. Nggak ada kok. Ada, nggak ada. Jadi ini pun juga nggak perlu aku pakai bukti. Ya insya Allah kebenarannya valid. Bang, Magen. ini cekek dulu bang. Ini Magen. cekek dulu bang. Si Magen minta dicekek nih. Magen, Jangan ngecek dong. Itu kayak nak baginda dicekek. Jangan kayak gitu. kan? Nah kan. Aku Yang kayak gini harus dibiarin, gue lebih baik mati jadi anjing daripada nabi gue dihina. Itu ya, di Bang, ya. Sirah Nabawiyah, bro. Ya. Gimana sih temon, Iya sama temon? wajar manusia kalau Tuhan lu dibunuh. Iya, maksud gua kan lu jangan ngatain nabi dong. Magen. Magen Udah, Tuhan kau kan bekontol. Udah, berarti ketika Allah punya kau betis, menyembah punya- Tuhan berarti Allah kau, punya berarti kontol kau nggak menyembah katanya? enggak? Blender, Itu blender. Allah dengar punya dulu. tangan, Tangan cacat dulu, pula, ya. panik kau, Aduh, panik. Allah Panik, punya tangan, panik, kan bising, kanan bising. semua cacat. Padahal Berarti yang Allah aku punya sampaikan kontol ini nggak, saya terbukti. tanya? Nyata Aku yang aku juga sampaikan. gitu. Kenapa kau panik? Gantian lah. Aku juga punya gitu. kontol nggak? Gantian lah. Kan yang ku sampaikan ini Tanya kan dulu, benar. Allah mau punya betis. Tuhan kau punya kontol enggak? betisnya Allah gondrong. Nah kan panas. Kau nggak bisa buktikan. Kat Tapi kalau aku hanya itu bertanya gondrong. saja. Tuhan kau punya nggak? Allahmu itu Allahmu panas. itu warna Punya hijau, nggak? warna hijau. Ah, Baru juga punya nggak? gitu. Ya. Nah, tadi nggak ke situ. Sekarang aku tanya, Tuhan Ya. kau kan manusia. Dia Ya, punya dong. dia bisa kencing, dia bisa Punya. berak. Udah. Punya. Berarti dia punya kontol, benar? Punya. Berarti ketika Oke, kau sekarang menyembah gini, dia, berarti sekarang gini menyembah saya kontol. tanya, Allah Tunggu punya dulu. betis. Allah punya betis. Aduh, bising Allah punya kali. kontol nggak, Gantian saya lah tanya? panas. Gantian. Kak, Selalu lah, bisa aja lah kau, bising Saya kali. udah bilang. Aku cuma memastikan aja. Udah bilang. Kau pun, habis itu kau lanjut bicara. Oke, sekarang gini saya Aku tanya. tunggu dulu, aku pastikan dulu. Itu kan satu Punya paket. betis, Itu kan punya satu wajah. paket. Bentar, telah Magen, belum menagih. selesai, Magen. Belum selesai, Magen. Kamu Aduh. punya kontol nggak? Apa yang kupastikan ini benar. Aduh, kan panik Lo kan? sunat nggak, saya Panik. Aduh, Sunat nggak saya tanya? masih ngomong aku lembut kayak gitu. Padahal lembut aku ngomong, belum marah-marah. Lo sunat Kenapa kok nggak? panas? Allah. Iya. Lembut lah aku ngomong, Allah teman-teman. sunat Lembut nggak kan? sana? Lembut kan aku ngomong. Lembut dong. Iya, Eh, lembut. Masih sopan santun gitu loh. Jangan Allah jauh sunat blender mas. Lembut Kamu kali lembut aku. Allah ini. Iya, sunat. jarang aku lemah lembut bicara Allah seperti ini. sunat, Mak. Magen, aku lembutkan Si lagi Allah Magen. SWT. Magenku Sunat, sayang. Mak. Aku panggil sayang Ayo, lagi jawab, Magen. jawab, Panggil jawab. sayang. Ya. Tunggu dulu, ganti-gantian bicara. Magen. Jadi begini, firman telah menjadi daging, ya kan? Ayo. Apakah? Tunggu dulu, kau jawab dulu lah, Allah sunat. Magen. Nah, itulah kau. Gak bisa kau. Kau gak bisa. Itu jauh. Nggak bisa. Itu jauh. Kan memang Kurang- Tuhan kau manusia, Magen. Ku lembutin lagi Magen Tapi ya. kau punya betis. Ku lembutin Tapi kau punya ya. betis. Oke, buktikan. Tuh, Buktikan Tuhan betis kau Tuhan kami. manusia. Buktikan. Buktikan Ah. betis Tuhan kami. Buktikan. Ayo. Buktikan. Apa? Buktikan betis Tuhan kami mana? Kan Tuhan lu manusia, Magen. Ya pasti punya pantat juga sama lubang Ah, pantat. Berarti Allah punya Wajar. pantat. Allah Ya punya mana? pantat. Mana buktikan lah, buktikan. Yesus. Yesus. Ya, aku bicara Yesus. Yesus kan Magen, manusia. ku lembutin ya. Ku lembutin ya. Yesus itu kan Tuhanmu Mana Magen yang berdua, manusia. saudara? Oke? Berarti dia punya Yes. kontol. Punya kontol. Sama dia punya kan. pantat. Lembut kan, lembut kan, Sama- lembut kan, Jawab lembut kan, dulu. punya pantat. Berarti Magen pantat. selama ini menyembah apa? Menyembah kontol, bener nggak? Ya kan? Lembut kan Menyembah Magen kan? Lembut aku lubang lo bicaranya tai. Magen. Lubang Lembut. tai anjing. Lembut, tolong kau tanggapin. Bang. Nah, tolong kau tanggapin Magen, ya. Karena aku tahu, ya, gak usah kemana-mana. Ini Allah punya betis. Nggak mana buktikan, Ini buktikan. Allah punya betis. Nih. BC game. Buktikan. Ini betisnya siapa, buktikan. saya tanya? Enggak, Hah? sekarang Hah? buktikan Tuhan kau manusia enggak? Hah? Jawab dulu. Ini Mana? betisnya siapa nih? Tuhan kami bukan Betisnya makhluk. siapa ini betisnya? Tuhan Kami kami bukan yang manusia. namanya betis itu, yang namanya makhluk Dalam ayat itu, tempat dengar dua. ya. Kalau Tuhan kami makhluk, baru punya Ini betis. betisnya Paham siapa? ya? Saya tanya. Kalau Tuhan kami bukan makhluk ya. Jawab Tuhan dulu, kami jawab, bukan jawab. makhluk. Magen, Wah, Tuhan kalau- kami bukan makhluk ya.
makhluk itu yang namanya betis itu ada di makhluk, ya. panik, Kak. Salah satu manusia. Ingat, Panik yang kau, Dek, namanya betis panik. itu ada pada manusia. Tuhan kami bukan manusia, Magen. Oke. Tapi Tuhan kau manusia. Iya, sekali Allah lagi, kok bisa Magen. Tuhan kau Tuhanmu punya bisa kontrol ketawa. nggak, Magen? Apa? Lembut kan? Tuhanmu manusia. Saya tanya Magen, dulu. Tuhan kau punya kontrol nggak, Magen? Aku lembutin. Kalau Ini punya benar beti berarti Magen penyembah kon. Ini Atal. Lembut kan? Kau baca lah itu tolol binatang anjing gue. udah disunat. Weh, makin tolol mah. Titipnya Weh, Allah bukan disunat. iba beja kau bertiga dia bekerja sana dari kau ada lagi tolol kau di Titipnya Allah disunat di situ anjing elah. Tadi Yesus kau di situ Titipnya Allah tolol. disunat. Binatang kali kau anjing sosok Dulu kali di situ titipnya Allah tolol. disunatnya. Apa kau anjing elah? Ada Allah apa itu tolol? Muka macam beja bertiga sih goblok. Goblok sadar diri ada. Allah bau. Titipnya Allah nggak disunat. Apa? Tuhan Allah kau di nggak sini disunat. kau ditumbak keluar kau di Tit- itu. Tuh udahnya kayak gitu tolol. Muka macam babi aja goblok Ternyata titipnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Titip. Waalaikumsalam. Ternyata titipnya Allah nggak disunat. Oh, sok keras sekali kau di sini. Penyembah apa tadi Bang Blender? Penyembah apa Penyembah lagi tadi kon, Bang Blender? kontol. Ya, Kontol ya, oke. mati lagi. Oke, Mati oke. lagi yang disembah. Iya, Yesus penyembah kon karena daging firman telah Kontol menjadi daging, ya. Dagingnya apa itu? Kon. Kontol Ini apa? Betis Allah ini. Betis. Kontol mati. Belum ini saya tanya. Penyembah kontol mati. Iya. Jadi ketika Ya kau Allah, menyembah, Penyembah ketika kau kontol menyembah, mati. ketika kau Penyembah menyembah, kontol mati. berarti kau menyembah kontolnya juga. Aku lembut ya Magen, aku nggak menghujat ya Magen ya. Aku lembut kata-kataku ya Magen, nggak Ya menghujat. enggak, sama. Ya. Saya juga nggak menghujat. Ya enggak. Magen sekalian udah itu tidur sampaikan. sama nagadismu yang 2 orang Gua itu juga nggak Magen. menghujat, Magen udah santai tidur dengan aja. nagadismu yang 2 orang itu Magen. Santai aja, Udah gua tidur juga kamu nggak sama mau. nagadismu. Udah tidur kau sama nagadismu yang 2 itu. Kau dikasih minum anggur dulu, lalu nagadismu naikin kamu. Kan gitu yang di kitabmu. Untuk lelaki bidadari sementara Udah tidur ya nagadismu. Teman-teman, Udah dia tidur sama katakan nagadismu. Magen bilang bidadari. Teman-teman dengar dulu ya. Kalau ditanya surga, teman-teman buat semua. Mana lebih clean pilih? Surganya Islam itu dengan bidadari manusia. Surganya Kristen dengan domba binatang. Mana kan pilih? Surga Islam apa surga? Surga Islam dong. Surga mana? Surga Islam dong. Surganya Kristen dengan perkawinan, pesta seks dengan domba apa itu? Binatang. Oh, mana lebih clean pilih? Apakah Pantesan pesta burungnya dengan bidadari mati. manusia atau Burungnya bisa binatang? hidup kalau sama Pilih mana? domba. Surga Islam dong. Surga Islam dengan manusia. Dengan manusia. Bidadari kan manusia. Wahyu 19:7. Pesta perkawinan Dulu anak titipnya domba akan segera dimulai. Surganya Kristen. Pesta seks dengan Berarti- domba. Berarti anaknya jadi berarti anaknya jadi magen. Iya. Anaknya jadi magen. Iya. Udah usia 4. Pesta seksnya dengan domba. Jadi kalau makin nanti pas mau nembak dia udah mau keluar, udah mau selesai. Bukan mbe, kata Magen. Magen nanti saya udah mau selesai. Surga di surga. Ya, kabur. Enggak, Bang. Enggak ini apa? Ini enggak kebayang aku ngesek dengan domba anjir. Oh iyalah, dengan domba. Diangkat kaki belakangnya. Kaki belakangnya diangkat ditunggangi ya kan, disorong ya kan gitu lah. Memang ajaran kontol. Iya, dia gitu lah. Diangkat. Bagus, bagus. Mbe. Izin penyembah kontol, yang parahnya lagi kontol mati yang dia sembah. Lebih jago mati. Teman-teman, sekarang aku tanya, bagi kita yang sudah menikah, yang memiliki anak, ya, bagi kita yang sudah berumah tangga memiliki anak, manakah lebih hebat? Kita apa Yesus?
yang sudah berumah Lebih tangga hebat memiliki saya. anak. Kita dong. Lebih hebat Kita. saya, Bang. Lebih Karena hebat kita lah, Bang. kita telah menciptakan anak, sedangkan Yesus tidak bisa menciptakan anak, ya kan? Lebih hebat siapa? Kita dong. Kita Daripada lah. Yesus. Yesus melihat kamu. Yesus Coba kurang baca ajar. kitabnya. Kurang ajar Iya. Yesus kayak gini. Domba-domba yang tersesat di luar dari Bani Israel gugup. Jadi memang kalian tidak pernah dilihat sebagai manusia, tapi sebagai binatang. Kan kayak gitu. Oke, ini kita sapa dulu, ada tamu nih. Tapi nanti kita bahas lagi ya perkentotan dengan domba di surga. Nabogalan. Monitor, selamat pagi. Nanti Selamat berjuang, Bang. Kalian itu menghayal di surga, Assalamualaikum kalian itu ada warahmatullahi bidadari Oke, cantik. oke. Apa? Kalian itu Apa? berenang di neraka. Satu. Bentar, Kal. Dapat dunia di mana tempat suci ada bidadari cantik Bentar, Kal. menghayal. Gak apa-apa, Kal. Ya gimana, Bu? Silakan, Bu. Ibu dulu. Tuhan Ya, silakan kita Ibu itu dulu. tidak Ada lain disampaikan, karena Bu. Dia Allah, dia suci. Sebentar, Bang Nisam. Tidak mengenal persinan seperti kalian. Ah. Ya, mengerti? Oke. Bang, Bu Jepi, kalau perkawinan anak domba Ajaran di surga kalian itu apa itu? ya. Ajaran iblis. Iya, nggak yang apa-apa. ada bidadari di surga, mana ada surga tempat Ya, suci ya. kok ada bidadari yang layani kalian. Entar Iya, dulu, Bang. iya, nggak Entar dulu, apa-apa. Bang. Ini Ibu pintar. Apa Ini Ibu contoh pintar. kalian Ibu, kalau mau masuk ke surga enggak usah ke gereja, Bu. Ke saya aja. Pesundal duluan masuk surga. Ke saya aja, Bu. Saya masukkan ke Ajaran surga, Ibu. setan. Bu, saya masukkan Ajaran ke surga, kalian Bu. tuh Sini. Itu kan ajaran di kitab setan. Ibu. Itu kan ada di kitab Ibu. Pemungut tidak cukai mengajarkan dan tentang pesundal kalian yang yang duluan itu. masuk surga. Jadi kalau Kalian Ibu mau itu, masuk ya. surga, ke rumah saya saja, Bu. Nanti saya duluan Ibu masuk surga. Tahu? Menghayal. Biarlah saya jadi anak berdosa. Manusia. Yang penting Ibu duluan, Bejat. Ibu bisa duluan masuk surga. Manusia. Sebentar, Bang Itu Nisam. di kitab Ibu. Akal. Jadi dengar teman-teman. Jadi Sebentar. teman-teman, coba kalian perhatikan di beranda saya, tidak ya di diajarkan beranda seperti saya. kalian, ya. Di situ judulnya Kalian itu Kristen kepala Keturunan bersinar. Iblis. Benar nggak di beranda saya? Ada ya, judulnya Kristen Keturunan Iblis. Jadi yang naik ini sesuai kan dengan judulnya kan, ke iblis semua kan, kejang-kejang, benar nggak? Jadi ketika saya buat judul, pasti yang naiknya ke iblis semua membuktikan, benar ya? Ya kan? Kayak gini, kejang-kejang semua ke iblis. Jadi judul saya itu membuktikan kelakuan mereka. Fakta ya, Nah. fakta keren kan? Keren, yang naik Oke. semua ke iblis. Bang Glenn, ini karena di live kan YouTube ya, biar Jadi poinnya ini dapat. ajaran Ya, iblis. oke, Bu Jepi mau ini diskusi. Ajaran iblis kalian itu. Ya, mau diskusi. Soalnya ini malu, Bu. Untuk tidak berguna kalian itu. Berisik kali kalau lonte dari tadi kau ngoceh-ngoceh tolol. Hey, Binatang kau blender. anjing. Binatang kali sini. Si lonte tolol binatang. Woi anjing. Tolol. Ini 8 akun yang melahirkan YouTube ya. Bu Jepi, ayo Bu Jepi kita diskusi, Bu Jepi. Apa yang mau didiskusikan? Perkawinan anak domba di surga itu tuh apa, Bu Jepi? Masa Tuhan ngentot sama domba? Keceplosan lagi. Lanjut, Kal. Gue nggak bisa ngobrol kayak gini. Udah ya, keturunan iblis. Apa dasarnya? Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu. Punya ajaran orang. jangan Diam dulu kau lonte sembarangan. binatang. Goblok Woi lonte, kalian. diam dulu kau. Kalau kami goblok, kami Kristen. Kalau kami Kalian goblok, di kami Jawa Kristen. Itu banyak yang lonte. Apalagi Kalau kami lonte, kami Kristen. Kalau kami lonte, banyak yang lonte, kami Kristen. Bang Nis, Enggak. diam dulu Bang. Ini Bang Blender aja dulu. Karena Iya. Banyak. lontelah duluan masuk ke dalam sorga. Karena Tuhanmu memerintahkan untuk mencintai dan menikahi perempuan lonte. Karena lonte duluan masuk ke sorga. Ngampus kau kan lonte kabur kawan lonte. Lonte jahanam. Ya, Hosea 3:1. Tuhanmu berkata untuk memerintahkan, pergilah cintailah perempuan lonte katanya. Di Matius 21 nomor 31,
Yesus berkata, perempuan lonte lah yang duluan masuk ke dalam surga. Hai. Jadi kau jangan bilang-bilang kami lonte, longor, ya. Jadi jelas ya, pas sesuai dengan judul. Iblis mau naik kejang-kejang, turun iblis. Yang naik keturunan iblis semuanya. Jelas, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak semula. Iblis. Neng kalau mampir nggak enak. Lama pasti. Ngacir aja deh, emang deket sih Mawar. Monitor user. Orang lagi di pasar dinaikin. Orang lagi mau beli-beli. Iya, orang lagi mau beli sayur dinaikin. Yuk next. Ilmu lu masih ada ya? Oh masih dong. Tapi kira-kira lah anjing nenek-nenek kagak usah digas juga mati nanti. Gak peduli gue mau dia nenek Tuhan pun ini gue gas di sini. Gak peduli gue. Kalau di Bible mereka itu Firmanos, gila, cintailah perempuan pesundal dan yang suka berzina. Tuhan mereka memerintahkan untuk mencintai perempuan pesundal karena Yesus juga mengatakan di Matius 21 nomor 31, wanita pesundallah yang duluan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapakah perempuan pesundal itu? Lonte. Si Naskal. Kalau ngobrol yang gitu yang pasnya si Naskal. Apa Naskal? Lon. Dur. Gitu aja Lon. Gitu. Anjing. Hosea 3 nomor 1. Hosea 3 nomor 1. Dan Matius 21 nomor 31. Itu dikorelasi ya. Hosea 3 nomor 1 dan Matius 21 nomor 31. Itu dia, nyambung tuh. Tapi Bang, si ibu tadi nggak tahu loh Bang ada ayat perkawinan domba kayaknya Bang. Nggak tahu. Wahyu 19 nomor 7. Pesta perkawinan. Pesta, ya. Kalau mereka mengatakan, Waalaikumsalam. Kalau mereka mengatakan pesta seks kita di surga kita pesta seks, udah dengan jelas tidak ada dikatakan pesta seks di Al-Quran, nggak ada. Pesta-pesta pun nggak ada. Ya, tapi kalau mereka dengan jelas di Wahyu 19:7, benar, pesta perkawinan. Kawin itu apa? Gege, gitu kan? Ya kan? Ya kan? Pesta kan? Bang. Apa itu? Kalau kawin itu naskah apa namanya? Kal, lu yang pernah main sama domba. Gege. Gege paman. Ya kan? Bang Blender. Ya. Kalau encus maling keledai di mana tuh Bang? Maling keledai di Matius. Maling pula si Encus, kurang ajar nih Tuhanmu. Jangan. Itu di mana Bible tuh, Bang? itu di Bible 19:28 tapi udah nggak dipakai lagi. Jangan yang itu. Ya user monitor. Yang tertulis aja Bang di Bible. Waalaikumsalam Kak Jihan. Waalaikumsalam. Sekedar saran Bang. Ya. Bang Blender, monitor. Yes. Bang Blender, kalau Yes. coba sebutkan ayat-ayat itu. Ini sekedar Ayatos. saja baru saya turun. Amsal, Ayatos. Kidung Agung, sama Yehezkiel Bang. Sebut ayatnya dan sebutkan. Boleh? Bacakan. Iya. Saya Aduh, sebut Ma. ya. Nanti dirahi. Aduh, Ma. Itu dirahi. Yehezkiel, Kidung Agung, pula sama itu Amsal. nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan, Aduh. Bu. Temon sama Naskal masih bujangan Bu. Temon sama Naskal masih bujangan, jangan kayak gitu. Jangan dibacakan, nanti ada yang beli sabun mandi. Aduh, Ma. Iya, aduh. Aku trauma Bun bacakan itu karena sering aku bacakan gitu. Banyak oten-oten perempuan DM aku. Aduh. Parah kali si Oten ini. DM aku sur kali mereka sur.
Nafsuan berarti bang. Nafsu mereka, Bang. Wah. Aku mendengar kau membaca itu, Bang. Bukan dia goyang, malah naik denyut-denyut cepet denyut-denyut. Coba lah. Makanya aku nggak mau, aku sering di DM hotel-hotel tuh. Jantungan aku nggak kuat, aku nanti nggak kuat, aku yang nggak kuat. Aduh, Mak. Kalau dia orang tuh, orang hotel-hotel tahu lah ditunjukkannya lah pahanya neneknya goyang aku nanti ya. Nanti Iya. cerot mereka bang. Banyak loh DM aku kayak gitu loh. Nafsu mereka, aku baca itu nafsu, bukannya berpikir dia kebenaran. Ya ini, aduh Mak, parah hotel ini, Bang, parah. Ya mau kayak mana lagi udah tertulis kayak gitu jawabannya. Mau kayak mana lagi udah tertulis kayak gitu. Cuman tolonglah bacakan lagi katanya. Aku kok agak nafsu kok ya. Denyut cepetnya. Parah anjir. Aku nanti dikejar-kejar roten. Aduh. Cok kayaknya ya. Iya enggak ngerti. Mampus kau kan. Aduh. Comek kau dengar ayat kayak gitu. Tolonglah bacakanlah katanya. Aduh gila. Enggak mau. Udah. Susah. User monitor. Teo nih nanti ada Lina Raja Guguk. Lina Raja Guguk. Teo nanti nih. Kalau aku bacakan Lina Raja Guguk ini kan. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Hehe. Izin mute masuk kamar mandi dulu, izin mute masuk kan? izin mute masuk kamar mandi dulu, izin mute masuk kamar mandi dulu. Itu ada Amsal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Izin mute masuk kamar mandi dulu. Izin mute masuk kamar mandi dulu. Enggak. Gitulah. Bang, kata si Lina gini, orang Kristen jangan naik, jaga hati, jaga pikiran. Bibel lu yang buat gue mesum, tolong. Parah si lonte itu typing Iya. anjing. Kata si Lina gini, orang Kristen jaga kemurnian rohaninya. Bibel lu cabul buat gue dewasa, belum pada waktunya, ya kan? Jaga Nah, itu. rohani. Aduh, ini apa lagi Bu Upit? Pasti minta bacain lagi, Bang. Bang. Bibelmu Si itu user siapa nih? ya, apabila dua orang laki-laki berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Saat itu Oten memegang kemaluanku, dia menggenggam kemaluanku, lalu aku bertanya kepada dia, wahai Lina Raja Guguk, wahai Lina Raja Guguk, kenapa kau pegang burungku? Ini ada di dalam Bible kami Blender. Ada tertulis di Ulangan 25 nomor 11. Itu pernyataan firman Tuhan. Jadi memang harus kami lakukan. Kalau begitu Lina Raja Guguk, jangan pernah kau lepas tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Parah. Coba. Itu si Lina typing, Bang. Itu si Lina ya sampai kan? typing kayak gini. Baca ya, Bang, terus ya katanya. Udah kan? mulai, Itulah. Bang. Kan mulai kan? Udah mulai denyut. Mulai. Baca ya, Bang, terus ya katanya. Denyut, ya. Itu ada di Bibelmu itu, Ulangan 25:11. Kau baca itu. Apa pula lagi gitu orang berantem burung ini tadi. Otak siapa punya otak tuh? Siapa punya akal tuh? Ulangan 25 nomor 11. Akal siapa itu kayak gitu? Orang lagi berantem. Pernah nggak terpikir kita burung? Nggak ada otaknya memang. Orang kalau berantem tuh mikirkan panik. Woi, berantem tuh teman, tolong pisahin. Ini sempetnya megang burung orang. Aduh. Parah bang, parah. Bibelmu itu ya. Bibelmu. Momodnya siapa ini? Momodnya ini user dua-duanya turunin aja.
ngeripot kayak gini mon. Kau kan momot, mon. Bukan, nama abang dicabut. Enggak. Udah momot kau tengoklah. Belum kayaknya mon. Belum bang, akun baru mungkin. Belum bang. Belum teman dari pertama abang live. Nah sekarang udah. Ini usernya merah siapa? Nggak tahu dari tadi lah. Upit. Ibu Upit. Ibu Upit. Assalamualaikum. Bang Nisam di mute dulu, Bang Nisam agak noise. Siap. Nah agak jernih, tenang sekarang. Judulnya memang iya. Slot untuk Oten ya, izin. Judulnya Kristen Keturunan Iblis. Yang naik semua kayak iblis mutikanya, betul kan? Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanan dikobel-kobel. Orang Kristen jangan mau ikut kumpulan mereka. Kami pun najis ke kumpulanmu. Kayaknya di Kumpulan mereka najis. siapa juga yang mau gabung? Siapa? Hei, Cuy. cuy. Kalau masuk ke komalku dibau kok babi. Bau. Babi Apalagi, dong, Bu? babi komalku. Iya, Bang, kenapa Bang? Oten itu bau-bau, Bang. Kenapa? Bau karena makan babi. Bau lah babi itu. Anak amak apa nih? Anak amak monitor. Anak amak monitor. Buang. Buang. Bang tapi bang kenapa bang kontrolnya kok bau kali bang juga? Bau Nggak bisa sunat. Bau. Nggak sunat. Oh, Anjay, orang nggak sunat. Kal kata si Lina gini, keras saya ingatkan, Kristen jangan naik, anjay. Oh lele, si lonte keluar aja kalau di bawah lonte. Kalau kau tidak berani naik, Lina, berarti benar judulku. Kau itu keturunan iblis. Sesuai dengan Bible, sesuai dengan di berandaku ya. Kristen keturunan iblis. Kalau kau tapi- tidak naik membantah, berarti benar keturunan Iblis. Kristen orang suci. Saya jadi tertarik. Kalina naik dong, Kalina Raja Guguk. Saya jadi tertarik, Kristen Tapi orang tunggu, suci. Mon. Dia udah 17 tahun ke atas atau belum tuh, Mon? bullshit. Soalnya dibahas. Nah, ada Ratu Au. Assalamualaikum. Aduh mak, ini aku. Waalaikumsalam. Ini pembahasan aduh mak lari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pembahasan apa ini yang awal? Aduh, Waalaikumsalam. Nah, naik. Naik tuh dia. Udah, Si Lina. kita diam aja semua. Nah, sama ini aja nih. Ketua Apa Au ini? kita. Aku Ini- ketua AU baru duduk gimana sih? Ada apa ini? Es tehnya Nah. mana? Oh Lina. iya, ini. Temu. Lina Raja Guguk, selamat siang. Lina, mohon maaf Lina ya, kami di sini santun. Jadi, tadi Lina kan typing, menjaga kesucian. Lina tahu nggak isi Bible-nya itu kayak mana? Apakah suci atau tidak? Alina? Lina, apakah Lina tahu di dalam Bible itu ada kesucian atau tidak? Tadi kan Lina mengatakan menjaga kesucian. Emang Bible Lina itu suci? Lina, Aduh, Bang. Pantesan typing, Bang. Speakernya rusak. bisu rupanya bisu. Bisu rupanya. Sumbing. Iya. Lina. Coba aku nyapa ya, Kak Lina. Kak Lina Raja Guguk. Lina. Woi. Ya apa sih ini orang? Maksudnya lo Kak Cowela sih, gini mau lagi. nggak Si bara gitu lagi berdoa sama Woi, Roh Kudus. ojo si kara laba-laba disek talare, belum dibacakan Biasanya, menikmati seraba-raba. kalau Raja Guguk ini biasa kalau naik menggonggong. Ini kok diam ya? Nggak dikasih makan bang, nggak dikasih makan dia. Anjir, Bang Blender. Biasanya
Gitu ya biasanya. Temen minum sampai keselak bang, tolonglah bang anjir. Lina, boru Lina, boru raja guguk. Halo. Apa manggilnya kalau apa orang Batak? Boru. Ya, boru. Baru itu. Ito Lina. Nah, udah sesuai ya, au ya. Ito Lina. Ya, dia di bawah. Kita lucu-lucuan aja, Bang. Ya udah. Iya, kita Ngomong lah. lucu-lucuan. Oh, dia Ngomong kayaknya lah. maunya ngomong sama Bang Blender kayaknya. Sama Iya, aku nggak makanya. mau dia. Ito Lina. Ayo lucu-lucuan yo. Tapi ngomong lah. Terus suara nggak ada. Nah. Nggak ada suaranya. Gak di atas pun gak ada suara. Anjir. Apa itu? Suara apa itu barusan? Ya, suara apa itu? Suara apa itu barusan? Lagi ngapain dia anjir? Jangan ketawa. Oh, Parah dia. Apa? Tadi Gara-gara apa Bang sih? Blender itu baca-baca Amsal, nggak jelas dia. Kan? Ngapain dia? Ngapain lo? record. Bang Blender baru baca Amsal. Kan betul kan? Bisa Betul ngomong kan? dia gara-gara bug blender. Betul kan? Betul gue bilang kan? Nggak bisa Betul ngomong kan? dia. Betul kan? Makanya gue bilang bahaya. Parah ini bahaya. Astagfirullahaladzim. Betul kan? Betul kan? Makanya Bahaya gue mau baca kali. itu. Gak mau aku baca itu rusak. Nafsu dia bang, ternyata nafsu dah. Nah kan, menggonggong lagi kan? Apa ya ketawa? Apa dia? Kenapa dia? Muka Kak Natali langsung panik, takut ya Kak Natali ya, takut ya. Dia takut. Kenapa ini? Dengar-dengar aja perkataan mereka ini, dengarlah. Lucu-lucu kan? Bukan takut dia, Itu Pak. dia Bukan loh. takut dia, Bun. Bukan takut dia, Bunda. Bukan takut. Gara-gara Bang Blender baca Amsal tadi, dia ndak bisa ngomong sudah. Nggak tahu bikin apa dia gara-gara Bang Blender habis baca Amsal tadi. Bang Nisam agak noise Bang Nisam. Enggak tadi. Ito Lina lagi ngapain? Ayo ngaku. Lagi ngapain? Memang ya, benar-benar tertulis. Lagi ngapain Ito Lina? Ayo ngaku. On cam lagi ngapain nih? Ayo lagi ngapain? Ayo. Semua yang tertulis dalam firman itu ada. Akan timbul, akan agama lah. Timbul. Melawan agama, suku Timbul melawan apa? Tadi yang dibaca apa Bang Blender? Amsal. Timbul birahi. ciri-ciri apa? Ciri-ciri akhir zaman memang. Betul. Ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri semua telah tertulis. Terjadi banjir, terjadi gunung meletus. Kayak gini lagi mabuk ale-ale dia mon. Mengejek, Ini lagi baca berita apa sih dia? Ada banjir di mana? Gunung meletus di mana? terjadi suku melawan suku. Wah, lagi baca berita di mana? Koran tahun berapa? Tanggal berapa? Kok ada banjir? Ada gunung meletus tanggal berapa itu beritanya? Ini noise, Bang Nis. Murni terjadi. Apa Ya, yang telah kapan? dicatat di firman Tuhan memang benar-benar terjadi. Oh, baca firman Tuhan. Kirain baca koran Kasih tanggal Tuhan berapa? Yesus, Engkau telah ingatkan kami Bapa, Engkau baik, panik ya? sungguh baik Bapa. Yang benar firman-Mu ya dan amin. Kok Bumi panik? bisa berlalu, bumi Jangan bisa panik. berlalu, gedung-gedung Polisi bisa mau nyingkir. berlalu, tapi firman-Mu tak akan pernah. Bang Blender ini makhluk apaan sih yang naik di sini Bang Blender ah? Mengawini pesundal duluan masuk surga, itu tanda-tanda kiamat. Au, mengawini pesendal. Oh, Au. biarin dia ngoceh sendiri, temen mute ya kan. Iya, dia makhluk apa sih? Kok gitu sih dia ngomong nggak bisa gantian gitu loh. Nah, sekarang di mute ya. Di mute ya. Tadi udah baca apa aja Bang Blender? Aku naik ke sini telat ya. Nggak Ya, menyaksikan baca. Bang Blender. Baca Amsal sama ulangan 2511. Oh, ulangan 2511. Dia megang. Bilang. Makanya dia naik mau megang kita semua Kak. Jadi tolong. Astagfirullahaladzim. Iya. Kan itu bilang, wahai Lina, kenapa kau pegang punyaku? Karena ini ada tertulis di dalam kitab kami Blender di ulangan 2511.
Kalau begitu, jangan pernah kau lepas tanganmu, genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Kalau naik ya. Nah, Majnun, Enggak naik. what? Apa itu Majnun? What? What the fuck? Tanda-tanda Langsung kiamat. naik dia, langsung naik. Langsung naik. What the fuck Majnun? Dari tadi memang sudah banyak yang netizen di bawah yang sudah bang bacakan jangan. Bang, nanti oten banyak tema aku pening kepala, betul kan? Betul. Baru dibilang. Betul, gila. Di bawah dia kita lucu-lucuan aja kata Lina. Tadi pertama kita lucu jangan naik. Suci deh. Tiba-tiba aku bacakan itu kita lucu-lucuan aja yuk. Karena jadi emosi. Ya udahlah, lanjutlah kalau lucu-lucuan sama Bang Blender ini dia. Aku tak menang ya wis. Ini lanjut. PPSDM. Ayo kita Kristen keluar jangan dengar. Naik jamba. PPSDM tinggi nih. Jadi Bu Lina, dibuka mute-nya Bu Lina. Tadi saya bisukan Bu Lina, itu mute-nya dibuka Bu Lina. Lina. Kalau Lina buka mute, nanti saya kasih Majnunnya Naskar. Ngambek dia mon, ngambek udah mon. Ngambek dia Dia mon. ngapain masuk ember itu dia? Kalian ya, kalian sesuai dengan tema judul di berandaku ini, bahwasanya Kristen keturunan iblis. Kalau kalian tidak naik membantah, berarti benar kalian itu iblis. Udah, kalau tahu iblis kita udah tahu kan kayak mana kan. Nah, buktikan kalau kalian bukan keturunan iblis. Ya, nggak perlu naik sama Blender, kalian tidak berkualitas. Justru kau yang tidak berkualitas. Beritakanlah firman Tuhan itu, longor. Tunjukkan kualitas kau, buktikan kalau kau bukan keturunan iblis. Kalau kau tidak naik berarti kau iblis. Borok. Kalau sudah iblis berarti kelakuannya iblis. Ikannya juga iblis. Ikan bos. Buktikan di situ kan iblis. Ya. Sekali lagi untuk berhati-hati terhadap mereka karena mereka adalah iblis. Ya. Mereka adalah iblis. Naik kok PP. Edis itu iblis kok untuk apa? Ketika kau mengatakan Edis TV bagus, iblis kok bagus, lucu. Loh, iblis yang di sebelahku tadi barusan kemana Bang Blender? Turunlah dia. Udah klimaks turun. Gak bisa. PPSDM, narasi kau itu ya, narasi kau typingan kau nggak ngaruh lah bos. Gila apa mau terpengaruh? Kau saja pun iblis nggak bisa membuktikan kau bukan iblis. Gimana mau dikatakan Edis bagus? Berarti Edis juga iblis. Pengikutnya semua iblis. 7 kali banyak murtadin. Entah siapapun yang murtad nggak ngerti ya gue. Entah siapapun yang murtad. Angan-angan lo tinggi. Di bawah ada murtadin nggak? Suruh naik dong kalau di bawah ada murtadin. Yuk lawan mualaf yuk kalau ada murtadin. Nggak ada. Cuma dia bilang 7 kali banyak yang murtadin kata si PP. Perasaan angan-angan omong-omong hayal. menghayal kau menghayal. Hayalan tinggi Bang Blender, hayalan tinggi. Hayalan kau, aduh mah. Rasa. Kapan aku tengok ada yang murtad? Kapan kita tengok? Pernah nggak? Aduh, pede kali orangnya, pede kali ya. Hah? Apa tinggi kali kepediannya ya? Bang Blender. Hayalan tinggi. Bang, kan mereka kan beritakan Injil ke seluruh makhluk. Itu yang dia murtadkan orang semua atau apa itu? Dicelupkan ke air. Jangan-jangan ada monyet. Jangan-jangan ada kecoa. Iya. Monyet pun yang dia murtadkan. Monyet ya. Iya. Dibayar pakai pisang, udah dimurtadkan dia. Seran. Ya, Islam Kristen. Islam, alhamdulillah, khadallah. Selalu Ustaz lupa Arsan dia. ini, Ustaz Kak Arsan. Natalia selalu lupa dia. Oh iya. Iya. Kabar Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Bang Blender gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Bentar. Ustaz Arsan kok mengikutiku ke sini?
Enggak. Tadi kan tiba-tiba pas ngelihat kan tadi kan agak jauh dari perangkat, tiba-tiba ngeliat udah di bawah, nge-typing, diturunin nggak dibales, ya udah. Itu long out terus. Saya tadi kita di Tiba-tiba room kan ini, scroll-scroll. di room lain tadi. Terus aku ke sini. Berarti Ustaz Tarsan kepental tadi di sana. Kayaknya entah kepental atau diturunkan mungkin karena jadi berhala doang kan diem dari itu. Oh. Bang Nisam, izin dulu Bang Nisam ya, di bawah dulu Bang Nisam ya. Iya, ini baru saya mau izin turun. Iya Bang, biar kita ini kan sama. Makasih Bang Blender. Yuk. Bunda, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti insya Allah teman-teman ya, mungkin nanti malam akan kita mulai kolaborasi saya dengan Bang Juma. Insya Allah mungkin nanti malam ya. Nggak apa-apa. Iya loh, mana ada yang berani? Dulu pernah nyoba loh, nggak ada yang berani loh. Iya. Ya, tapi ini akun abang semalam Nora dikeroyok 8 naik semua 8. Iya, aku live kan itu, Bunda Nora dikeroyok di sini, Bang Leonard biarin jadi keroyok. Tapi begitu masuk paruh nggak ada yang berani turun semua. Nggak ada yang berani. Berani teman-teman, nggak ada yang mau naik memang. Kalau kita udah berdua kolaborasi nggak ada yang berani naik. Tapi aku saya ini banyak kali hotel, udah pertemananku hotel semua. Apalah maksudnya ini untuk nggak apa-apa teman-teman dukung ya, dukung nanti Komal saya ya. Saya kasih tahu nanti caranya ya untuk dukung Komal ini agar jadi ini ya, agar sampai kepada mereka ya. Bagi ingin bantu nanti saya DM ya teman-teman ya. Coba lagi untuk mengantar karena makin menjadi-jadi tengok Komal hotel ini, makin menjadi-jadi. Bang, ini kan Nasra mau curhat nih Kak, Bang. Ya, tadi kan Nasra nonton Bang Zuma kan, dikeroyok sama Oten. Ya, Bang Zuma sendiri dikeroyok sama Oten. Asal kayak Niki ngelihat Oten yang nggak tahu diri dan nggak tahu malu gitu. Ngata-ngatain Islam agama perang. Dan buktinya kalau kita ngelihat apa? Kan yang the killing most in the world, siapa jatuh pada siapa? Kristen kan. Islam antoleransi, katanya Islam gak ada toleransi. Terus kalau kita ngelihat dari data sejarah, siapa yang antoleransi? Islam tuh Kristen. Ya, hotel lah. Bener-bener Bang, ya Allah Bang, tadi kan kayak apa sih gini tingkat orang Kristen mereka gimana ya? Kayak gitu keroyokin Bang Zuma gitu rame-rame gitu. Asal ngeliatnya nge-typing, asal di bawah kan asal bilang. Sebenarnya kalau dikeroyok-keroyok gitu, kita kan memang nggak dapat edukasinya. Cuman kita lucu-lucu aja. Lucu aja, nengok mereka bisingnya itu kan orang ketawa aja dihajar mereka. Itu kita ketawa, hiburan. Soalnya gini loh Bang, di room orang Kristen Bang Zuma kan sendirian. Dia kayak have a timer gitu, ada timer mereka kan. Ya, habis itu orang-orang itu pertama kan apa motionnya, temanya, abang tahu apa? Toleransi. Tapi pas ininya narasinya menghujat pakai banget. Orang itu 7 orang pakai timer 2 menit. Udah. Habis itu Bang Zuma harus ngadepin mereka dalam waktu 2 menit. Adil nggak menurutnya? Mereka dengan berbagai macam pertanyaan, polemik yang dibawa sama mereka 7 orang dengan waktu 2 menit. Dan Bang Zuma dikasih jawab 7 orang bertanya itu dengan berbagai macam problem yang mereka bawa, polemik yang mereka bawa dalam waktu 2 menit. Ya, mana ada lucu nggak? Itu kah agama apa? Agama kasih batu anjay, agama toleran. Cilover, monitor. Lover. Apa sih? Kalian teman-teman Kristen ya, kadang-kadang apa kalian nih angin-anginan kalian, pengecut kalian semua.
Kalau makin kalian nggak berani naik, kebenaran itu datang dari Islam, nggak ada kebenaran di Kristen. Ya, makin jelas kebenarannya, makin banyak orang mualaf bodoh, makin dekat. Makin banyak Bodoh orang memang mualaf. Oten memang bodoh memang Oten. Iya betul. Mereka kayak nggak tahu diri ya. Mereka tuh nggak sadar diri tuh untuk ngetahui diri ya. Iya, makin banyak Ngatain mualaf. Islam agama perang. Terus kalau kita jelasin nanti apa? Ya, Roro, monitor, Roro, Nanti Roro, Roro. Parah si Kaisar ini bersih kali. Pernah masuk ke roti hidup kan? Itu memang pentolan-pentolan di roti hidup. Betul, Ya. roti hidup. Di roti hidup itu pentolan-pentolan kumpul situ, sayur berdarah, gerunda. Saya juga Roti pernah lewat hidup situ. sama roti kehidupan sama gak sih? Beda. Oh beda. Roti hidup. Jadi pernah saya lewat scroll situ, dengar hostnya ngomong, wah sekarang untuk debater Kristen, wah, kena pembatasan. Debater Kristen ini sekarang, inilah katanya, si gerunda inilah katanya. Wow, belum ada yang bisa nandingin gitu. Gara-gara aku dengar itu, naik, aku jadi naik. Naik, pas udah tinggal 1 slot. Host, izin host, blender asli? Ya, aku asli. Wah, mulai panik. Sabar, satu lah bicara. Gini loh host, aku bilang. Tadi kan kau mengatakan yang keras kan gerunda. Bolehkah aku sama gerunda berdua? Ya udah, gerunda. Diam, sampai di atas diam aja dia gerundanya. Diam. Woi, sampai kau. Aku sama aku. Diam gerundanya. Yang lain bising, sayur berdarah. Kok on cam ya? Enggak, aku sama gerunda. Bilang keras. Baru nggak lama masuk CP. CP masuk. Wah, bising. Rusuh. Belum lagi apa-apa, rusuh. On cam, data on cam. Apa namanya mau foto model? Ini komal foto model apa diskusi? Bilang gila on cam kalian bilang. Rusuh. Jangan bohong. Tanya lah. Ada yang nonton di sana. Bohong. Coba, roti hidup. Oh, terima ada yang jelas. Kalau misalkan komal-komal Kristen itu sportif, jarang kami buka komal. Jarang. Lebih bagus kami nyerang. Lebih enak kami nyerang. Kalau dulu penyerang ya aku. Karena nggak sportif, baru sebentar saja udah diblokir, di mute, apa kayak gitu. Makanya di komal aku ini berusaha untuk tidak mute dan selama tidak menghujat. Biar ada perbantingan. Iya, kepala kodi semua di situ, roti hidup itu, sayur berdarah, gerunda, CP, semua lah. Tidak menghujat. Dalamnya itu. Sama, kalau roti hidup itu sama juga ya di komalku. Sama itu, apa beda tak beda, ya kan? Kalian melihat roti hidup, Oten melihat komalku samanya itu. Kalau kita melihat komal roti hidup, kumpulan. Ketika mereka melihat komalku, samanya itu. Sama-sama denyut jantungnya. Kalau kita nggak denyut. Kalau congor aku nih bicara, mematikan Oten. Berserak Oten, lambung kena. Kalau sudah congorku bicara, waduh. Berserak Oten. Duma kayak Duma Namora nih, Duma. Alah, congornya aja nih Duma ini, congor. Banyak makan babi gitu lah, makan babi. Nipu. Udah aku bicara sekali turun. Naik Duma. Kamu nengok edis TV Duma? Aku buktikan edis TV siapa? Mau Duma? Edis TV live, nengok kok. Kalau kamu mengikut edis TV ya, slow kok. Tengok edis TV nih. Sekarang dia menjadi Tuhan kau kan? Edis TV sekarang Tuhannya Oten. Besarin dong gambarnya Bang Blender. Inilah. Ini edis TV kau nih. Ini edis TV kau. Besarin. Gambarnya belum dibesarin. Nah, ini edis TV kau nih, ya. Ini edis TV kau nih, ini, ya. Ini kau makan edis TV kau nih dah. Ini Tuhannya Oten sekarang.
Kok putus-putus? Ya, sedikit edis. Sedikit edis. Ini sekarang, inilah sekarang Tuhan Oten ya, biar tahu kalian ya. Inilah sekarang Tuhan Bang Blender suaranya putus-putus, Bang Blender. Oten. Suaranya putus-putus. Udah bagus ya, udah suara bagus. Bang Blender. Masih. Cek. Ini udah. Jaringan. Udah. Nah, jadi lebih sekarang ku tengok Kristen ini padahal longornya nauzubillah, gilanya orang nih. Gila nggak? Hah? Itu kebodohan mereka kan. Lebih dibanggakan Edis daripada Yesus. Aduh. Cobalah. Di mana kebodohannya coba? Bodoh nggak? Yang disampaikannya itu sebenarnya Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, sebarkan Injil. Ketika mereka typing, yang disebarkannya Edis, bukan perkataan Yesus. Longor nggak? Kan makanya aku bilang, makanya jadi mereka memberitakan Edis kemana-mana. Artinya apa? Berarti Edis adalah Tuhan mereka. Suaranya hilang lagi. Ini jaringan Nasram atau emang suara Bang? Suaranya Bang Blender. Bang Blender suaranya putus-putus. Suaranya hilang. Fakta, makanya sekarang putus ya. Hilang suaranya Bang Putus, Blender. Bang Blender. Dah. Jaringan tuh kayaknya. Iya, Kayaknya gara-gara jaringan. kena gambarnya Edis deh, jaringannya jadi kayak Oten. Iya Bang. Itu gambar pembawa sial itu Bang. Iya, kayaknya itu gambarnya dulu. Fotonya aja nggak terima jaringan. Fotonya aja nggak diterima sama jaringan loh, parah ini memang. Tapi jujur ya, Mas Asran boleh nggak nanya, gimana sih kalau misalkan Kak Natalia, Bang Blender, Bang A, Timon, Bang apa lagi nih, Bang Naskal, Kak Nia, Tania, ketika orang Kristen itu memfitnah orang Islam itu agama perang gitu, gimana sih dalam hati kakak-kakak, sedangkan mereka itu bisu akan data sejarah? Gimana menurut abang-abang semua, kakak semua? Soalnya Asran gedek loh, gedek gitu, geram gitu. Kalau Ya menurut geram lah Kak pasti. sama Ya kan? pasti geram lah, mereka nggak tahu diri memang. Kalau memang Iya, kita nggak tahu ini diri, nggak agama tahu diri perang, banget. mereka akan punah di sini. Di Indonesia Iya, pasti betul. nggak. Setuju. Iya, mereka bilang kita intoleran, padahal mereka loh ya intoleran ya. Kalau misalkan nih sedikit ya asam bernarasi ya, mohon maaf ya, kalau misalkan nanti terlalu kepanjangan bisa disangka, ya kan. Kalau misalkan dipertanyakan apakah agama Islam ini agama perang, ya kan, kita langsung by data aja, ya kan, tanpa banyak bernarasi, kita langsung by data aja. Ya, ini Asram pernah belajar dalam kitab Rahmatul lil Alamin karangan Al-Qadi Muhammad Sulaiman Al-Mansuri Furi, oke? Al-Mansur Furi, oke? Beliau di situ ya memberikan data bahwasanya peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik yang ghazwah ataupun yang saraya, itu jumlahnya cuma 82 perang. Ingat, dicatat ya. Pada zaman Rasulullah, ya, peperangan daripada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun yang ghazwah ataupun saraya itu cuma 82 peperangan. Ya, 7 diantaranya itu perang besar. Oke? 7 diantaranya itu perang besar, dan perang besar tersebut ketujuh-tujuhnya itu terjadi di mana? Di Madinah. Artinya musuh yang mendatangi Rasulullah, musuh yang mendatangi umat Islam, bukan sebaliknya. Oke? Perlu diketahui bahwa jumlah seluruh orang yang terbumbun dalam 82 peperangan tersebut itu adalah 118 doang, 118.000 doang, ya. Bukan 119.000, 1.018 orang doang. Ya, ingat itu dicatat. Dari 82 peperangan itu jumlah korban jiwa yang ditimbulkan cuman 1.018 orang saja. Oke? Orang muslim itu syahid 259 orang. Sedangkan orang kafir itu mati 759 orang.
Oke, jadi kalau kita total nih korban jiwa, oke, dalam peperangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sebanyak 1018 orang ya, oke, 1018 jiwa. Jika kita bagi 1018 ya, dengan total peperangan 82 peperangan tadi, maka bisa kita lihat kesimpulannya bahwasanya yang terbunuh dari setiap peperangan itu cuma 11 sampai 12 orang saja. Oke? Kita komparasikan sekarang. Kita komparasikan dengan contohnya Perang Dunia Kedua. Itu tahun 1939 sampai 1945 kalau saya salah. Ya kan? Berapa jumlah korban jiwa yang terbunuh coba? Itu sekitar 55 juta sampai 72 juta orang terbunuh. Dan bisa kita lihat peperangan ini itu didominasi oleh agama apa? Kristen pastinya, Kristen. Ya kan? Dan jikalau kita melihat ya diagram ya dari berbagai peperangan-peperangan yang sudah terjadi di seluruh dunia berdasarkan catatan sejarah, bisa di cross check di internet, the most killing religion in the world itu jatuh ke tangan Kristen. Kristen. Lebih dari 250 juta jiwa direnggut oleh pemaksaan doktrinitas orang Kristen. Ingat dicatat. Lebih dari 250 juta jiwa direnggut oleh pemaksaan doktrinitasnya orang Kristen. Oke? Dan semua data-data tersebut disajikan dalam buku War and Peace in the Islam dan juga dalam buku An Apology for Muhammad and the Quran. Ya. Premis-premis ini dan kesimpulan inilah yang membuat Dr. Nabil Al-Luqbawi. Siapa dia? Seorang Kristen Koptik, ya. Seorang Kristen Koptik yang menulis buku yang berjudul Intisharul Islam bil Hadis Said Bainal Haqiqah wal Iftirah. Apa artinya? Penyebaran agama Islam antara fakta dan fitnah. Orang Kristen saja, orang Kristen Koptik saja bisa tahu bagaimana fitnah-fitnahan orang Kristen, orang Kristen kepada orang Islam. Yang mana orang Kristen yang manipulatif ini, ya, yang boleh dibilang maling teriak maling, ya. Ini Dr. Nabil Al-Luqbawi saja bisa menulis buku bagaimana umatnya memfitnah orang Kristen. Itulah mengapa narasi yang mengatakan bahwasanya Islam adalah agama perang, Islam adalah agama pedang, dan lain sebagainya, itu adalah klaim sepihak dan bisu akan data sejarah. Kalau kita melihat data sejarah, kalian oteng-oteng, kalian pembunuh. Betul aku bilang, agama kalian agama pembunuh. Kalau kalian mengatakan bahwasanya agama kami agama kasih, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bebaris kau di hadapan pondokku, demi Allah ku tampar kalian. Kalau betul. Ya. Kalau betul. Ya. Jangan terlalu banyak cincong, kalian itu cuman umat-umat munafik. Ya. Kalian itu umat munafik yang cuman kayak gimana ya? Kalian cuman kayak apa? Narasi dalam Alkitab kami itu mengajarkan kebaikan loh. Buktinya ada nggak penerapan kebaikan dalam Alkitab kalian? Di dalam keseharian kalian ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Perseteruan. Yang ada apa? Yang kalian bilang agama kami agama kasih, tapi kalian intoleran. Kalian masih enak hidup di Indonesia, kocak. Masih enak kalian hidup di Indonesia, tidak diintimidasi kalian. Ya. Tidak dirasisme kalian. Coba lihat orang Islam yang hidup di negeri minoritas. Kita contohkan LA, London ataupun Amerika. Bagaimana orang Islam diperlakukan di sana? Orang Islam dibully, orang Islam didiskriminasi, rasisme terhadap orang Islam. Apa yang kalian bilang? No, nggak ada apa-apa. Kalian tidak bersuara. Buta ataupun kalian ini orang-orang yang apa? Alzheimer, sehingga pemikiran kalian itu sudah tidak kuat sekali. Ya, berapa tahun yang lalu? Nggak ingat kalian ketika orang Islam ya dibun-bun ya, satu masjid dibun-bun sama orang kafir laknatullah, orang Kristen. Satu masjid, dalam masjid ditembak-tembaki itu. Lupa kalian?
Agama kalian masuk ke Indonesia ini dengan jalur apa? Peperangan, anjing. Agama kalian datang ke Indonesia ini melalui penjajahan. Nggak tahu diri emang kalian. Bodoh kalian. Kalian nggak tahu bagaimana data sejarah. Tapi kawar-kawar mulut kalian itu. Kalian ngambil hadis, kalian ngambil dalil Al-Quran. Tapi apa? Fahami, kalian bisa memahami dalil Al-Quran itu bagaimana? Kalian bisa memahami lughatul Arabiyah itu bagaimana? Enggak. Lughatul Arabiyah saja kalian tidak faham. Bagaimana kalian bisa menafsirkan Al-Quran? Bodoh, kalian bilang di dalam Al-Quran memerintahkan untuk berperang. Kalian bilang dalam Al-Quran begini-begini. Nyatanya apa? Agama Kristen itulah agama perang. Ya, the most killing religion in the world itu di tangan orang Kristen. Orang Kristen, ya, agama Kristen, agama pembunuh. Ya, agama Kristen, saya tekankan sekali lagi, agama pembunuh. Lebih daripada 250 juta jiwa kalian renggut. Dari apa? Pemaksaan doktrinitas. Ada orang Islam seperti itu? Enggak ada. Kalau misalkan kalian meminta dalil peperangan dalam Islam, ingat satu hal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya berperanglah andai kata kalian diperangi. Ingat, kami bukan ecek-ecek perang langsung perang, kagak. Ada peraturan di dalam peperangan. Bukan kayak orang Kristen, ya. Pemaksaan doktrinitas. Diperangi. Kalian, karena kalian itu minoritas di Indonesia, makanya kalian nggak berani langsungan memerangi kami orang Islam. Karena apa? Kami mayoritas di sini. Tapi dalam keadaan minoritas saja, ya, kalian masih ngelunjak. Ya. Minoritas saja masih ngelunjak. Apalagi jadi mayoritas, kan? Udah bukan melunjak lagi, kalian. Udah, barakallahu fiik. Sedikit agak terangkat. Jadi memang benar ya, kita bukan memerangi, tetapi ketika diperangi, perangi. Sama, kita di sini bukan penghujat. Ketika mereka menghujat, kita hujat lagi balik. Hajar lagi balik. Kan begitu kan? Ada. Kalau mereka menghujat, masa kita diam? Gas terus. Jangan piringin terus. Kita tur, jangan terus. Betul, Bang Blender sakit kan lihat ya saran dari tadi Bang Blender, betul lah. Asal tahan kali, betul dibilang. Orang itu goblok soalnya nggak tahu data sejarah, sok bilang orang Islam itu agama perang. Padahal kalau kita lihat dari data sejarah, the most killing religions itu orang Kristen yang pegang. Bidat-bidat Kristen itu yang pegang. Ya, kayak perang salib itu kayak mana? Gila itu, darahnya itu sekitar setengah dinding kamar tuh darah. Menggenang. Wah, arah perang salib itu. Ini sejarah, tapi kayaknya sejarah sudah mulai kembali lagi. Kalau dulu kan perang asli, ini kan perang narasi. Nah, perang narasi dulu sebelum perang salib kan perang dengan umat Islam. Islam memenangkan peperangan. Kemudian Kristen sama Kristen yang terjadi peperangan. Itu perang salib. Kan begitu. Nah sekarang sudah mulai terjadi. Perang narasi kita diskusi ini, kita sudah mulai memenangkan peperangan. Oten sama Oten sekarang ribut di mana-mana. Benar nggak? Udah mulai ini sejarah kembali lagi. Oten sama Oten ribut, Katolik, Protestan ribut, belum lagi karismatik, Nabi palsu lah, ini palsu lah, macam lah. Ribut di mana-mana. Ya. Jadi memang kalau perkara longor ya udah longor kali lah udah. Apa ditanya sempak jawabnya kolor. Jadi sekali lagi teman-teman ya, inilah ya kenapa saya pajang ini Yesus disalib, Edis disalib. Karena selama ini yang kita ketahuin, Oten ini menyampaikan firman Tuhan hanya mempromosikan Edis saja. Tengok, yang berhak disampaikan mereka seharusnya firman Tuhan. Ini kok sedikit-sedikit Edis, makanya sekarang Tuhannya Oten Edis. Udah dinobatkan ya teman-teman ya.
sudah dinobatkan dan kita punya dasar untuk mengatakan Edis ini Tuhan yang Kristen. Kita punya dasar, makanya disalibkan terus. Makanya disalibkan. Salib. Ya. Sekarang Tuhan yang Kristen Edis Kristus. Ya, makanya Tapi disalibkan terus. lebih mendingan lah bang pakai setelan jeans dia bang. Ya, zaman sekarang, zaman now. Ya Zaman kan? now. Jadi dia, zaman now. Ya. Udah disalib ya. Jadi biar kalian tahu, Oten. Selama ini kalian ngasih edis. Gila kalian nih, setiap ke komal-komal, nyampaikan edis. Udahlah, Tuhan kalian aja lah edis nih. Longor kali kalian. Seharusnya yang kalian sampaikan itu firman Yesus. Yang kalian sampaikan kebenaran Yesus. Ini kok edis pula disampaikan, apa gak longor? Hah? Kan makanya udah dinobatkan lah, sekarang udah Tuhan yang Kristen edis dah. Inilah makanya salib ya, jelas. Salib, tangan lu. Ya, di screenshot aja teman-teman, screenshot, udah buat viti-viti. Ya, buat viti, sebarkan. Tuhan yang Kristen apa dasarnya? Karena ke komal-komal yang mereka sampaikan tuh edis, bukan Yesus. Kan gila kan? Asal taping Yesus. Bukan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya udahlah, Tuhan kan aja lah edis sudah sekalian. Yang kau sampaikan bukan firman Yesus, firman edis. Hah? Lebih kedepankan edis daripada Yesus, kan gawat. Gawat enggak? Karena Yesus memerintahkan menyebarkan Injil kepada seluruh makhluk. Tapi kok menyebarkan edis kepada komal-komal? Udahlah Tuhan kau edis lah. Jadi biar paham ada dasarnya ya. Kalian ini kan aja baik song apa ini? Baik song. Bagaimana? Baik. Bang Blender, itu Edis tuh keleknya itu kan kebuka, terus aku di sebelahnya itu bau udah loh nikmatin aja. Bau loh. Nikmatin aja. Sampai sini loh baunya. Nikmatin aja. Nikmatin. Suara pola Ya. nikmatin. Nikmatin aja, nikmatin Iya aja. baunya itu loh, aduh. Baunya kok ke kami semua. Nikmatin aja Tuan Oten udah sekarang nih, udah Tuan Oten. Ini kita dapatkan. Ya. Tuan Oten ya, biar tahu orang ini. Udah, Tuhan yang umat Kristen sekarang bukan Yesus, Edis. Edis, kita dapatkan. Tuhannya Kristen sekarang bukan Yesus tetapi Edis. Ya. Sudah. Makan kalian Edis tuh. Kalian pikir ada selera kami sama tukang tambal ban kayak gini. Congornya pun serat, apa yang diskusi sama aku, udah kalian dengarkan diskusi aku sama dia kan? Perhatikan ya, begitu naik. Perhatikan ya, siapa nanti yang duluan lari. Perhatikan ya, tengok teman-teman ya. Siapa duluan lari nanti? Aku atau Blender, congornya itu. Aku atau Blender, perhatikan ya semuanya ya. Siapa duluan lari? Aku tuh Blender. Oke, ayo. Yo, diskusi dua arah. Oke, silakan kau bertanya. Bertanya dua arah. Yang ditanyanya, sejak kapan Raja Tolub menjadi Raja Yahudi? Tolub, kepala bapak ayah kok ya ulang. Dia Kristen, aku Islam. Pertanyaannya ke Yahudi, nyambung nggak tuh longornya tuh? Hah? Longor nggak tuh? Udah panik duluan. Apanya nih? Ini diskusi dua arah aku sama dia. Udah mulai kau bertanya. Ya bertanya. Oke. Sejak kapan Raja Yahudi bernama Tolub? Sejak kapan Raja Yahudi bernama Tolub? Sejak kepala bapak otak kok ya aku bilang. Iya kan? Ini apanya? Dibilangnya pula dia yang bodoh. Aku pikir bertanya tentang Islam. Ini pula Yahudi. Emang kurang Yahudi? Lari, kabur itu aja. Itu sajalah. Jago itu kayak gitu, jago itu. Bertanya saja udah salah. Itu kalian anggarkan. Hah? Dikasih bertanya dia. Selama ini kan dikasih kesempatan bertanya. Makanya sama aku coba dia jumpakan sama aku. Dia bertanya, jangan aku bertanya. Coba dia bertanya diskusi sama aku. Coba. Nggak berserak dia aku buat. Tanya. Tapi nggak berani. Dia buka komal itu kan hanya untuk buka khusus bertanya. Kan gitu kan? Khusus dia bertanya dan mengklaim. Kita nggak dikasih kesempatannya bertanya tentang Kristen. Makanya coba kasihkan aku. Coba setengah jam aja aku. Ku kasih kesempatan 100 pertanyaan. Bertanya dia sebosnya. Aku nggak usah bertanya. Nggak berani. Bertanya nggak berani. Apalagi? Bertanya saja pun. Ku kasih kesempatan bertanya. Nggak usah aku bertanya. Nggak usah takut dia. Tanyalah. Kalau nggak berserak dia aku buat. Bertanya berserak. Tanya kenapa dia takut kalau memang seperti bertanya. Bertanya sepuasnya sama aku. Kenapa? Toh aku juga mewakilin Islam yang lain kok. Kenapa takut?
Aku mau wakilin Islam yang lain. Kenapa? Gak berani. Kenapa gak berani naikkan aku? Malah jangan takut dia ditanya. Aku akan bertanya. Bilang, jangan takut. Aku lebih banyak diam. Lebih banyak aku menjawab pertanyaan dia. Aku pastikan aku gak bertanya. Kalau aku bertanya, turunkan aku. Pos kan bertanya sama aku. Aku pastikan gak sampai 5 pertanyaan udah mindset itu. Gak sampai. Cuma 2 pertanyaan mindset buat. Mindset itu pertanyaan. 1 pertanyaan aja udah kabur. Kok 1 pertanyaan udah kabur? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Ya kan? Siapa yang longor? Hah? Yang salah pertanyaannya atau apa? Ini Satria, monitor. Satria. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Bang Blender. Ya. Ya, lanjut. Satria, ini Ya. kan penuh komal. Di bawah dulu Satria deh ya. Dek Oke, ya. siap. Nanti nggak mau ten, dari tadi nunggu ten. Oke? Oke, ya. Oke, nanti ada slot kosong nanti aku naikkan. Oke? Yuk. Nah, itulah. Jadi itu dibanggakannya. Ini di akun saya ini banyak kali Oten. Pertemananku semua Oten, setiap hari ku followin nanti 20 rame kali. Banyak Oten di bawah. Tapi ada beberapa Oten di bawah. Ada 5. Selalu standby di bawah. Jambak-jambak nggak pernah mau. Mudah-mudahan dapat kebenarannya. Walaupun menghujat di bawah aja dia. Tapi TV-nya Kristen semua. Sorry Bang, ketiduran Bang. Lanjut Bang. Kau tidur aja kerja kau. Mau tidur nggak mau tidur pening. Ketiduran siapa Bang Temon? Aduh. Nah, bangun langsung. Katanya ketiduran. Ya di rumah tetangga. Kan kalau kejatuhan kan ada yang nimpa jatuh. Nah, ketiduran nih siapa yang tidur? Ketiduran siapa? Aduh. Nih, Bang Somin. Baik. Bang Imin. Imin ya. Ya. Mau nanya tentang Islam. Langsung nanya. Pernah belajar tuh di Islam bahwa Quran itu akan dihapus dari muka bumi dan ulama-ulamanya. Kepala nenek kau dihapus anjing. Kontol. Di mana tertulis babi? Tolol. Siapa ini yang ngomong nih? Ya, apa namanya, bahwasanya ulama-ulama ini bahwa akhir zamannya akan dicabut nyawanya loh. Innahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya. Sampai kapan? Yaumil qiyamah. Ya, yaumil qiyamah. Kelak, ya, kalau semisal Anda mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil para ulama Allah, warisatul anbiya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu akan terjadi? Akhiruz zaman. Nah, itu gimana tuh? Apa itu? Apa itu? Ceritain kok bisa Quran dihapus dari muka bumi dan akhiruz zaman, karena yang akan menyaksikan akhiruz zaman itu adalah seburuk-buruknya manusia. Ya, ingat, yang akan menyaksikan akhiruz zaman itu seburuk-buruknya manusia. Contohnya, ya, ku kasihkan analogi, ya. Tatkala ada satu rumah mewah yang ingin dirobohkan, ya, maka si pemilik rumah pasti akan mengeluarkan barang-barang yang berharga dari rumah itu. Contoh, misalkan ada piano mahal akan dikeluarkan dulu. Contoh, kita bilang ada sofa mahal dikeluarkan dulu. Ada Gucci mahal dikeluarkan dulu. Ada perabotan bagus dikeluarkan dulu oleh si pemilik rumah. Baru sesudah semua barang-barang berharga itu dikeluarkan, dihancurkan rumah tersebut. Yang tidak perlu, yang tidak berharga, ya ikut hancur bersama dengan hancurnya rumah tersebut. Begitu pula dunia. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dahulu warisatul anbiya. Allah akan mengambil dulu ilmu-ilmu yang ada di atas permukaan dunia ini, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah wafatkan, dan Allah tinggalkanlah orang-orang munafik di atas permukaan bumi ini, orang-orang kafir di atas permukaan bumi ini. Untuk apa? Untuk menyaksikan yaumil akhir. Pertanyaannya, berarti kalau pas kiamat ini kan kita lawan Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Dan nanti yang lawan berarti bukan para ulama tapi orang-orang. Brother,
Kalau semisal Anda mengatakan berbicara tentang melawan Ya'juj dan Ma'juj ini dan ini, Ya'juj dan Ma'juj itu datang bukan tatkala hari kiamat, tetapi tatkala hari kiamat sudah di ambang pintu. Ingat. Dan setelah itu akan datang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa ibnu Maryam, Rasulullah akan datang kembali ke atas permukaan bumi ini di Masjid Putih Damaskus. Untuk apa? Untuk apa dia datang ke sini? Untuk membasmi Dajjal, ya, dan meruntuhkan kepercayaan orang-orang Kristen yang telah mempermalukan dia di hadapan Tuhannya. Tuh. Nah, itu susunan tentang hari kiamat. Baru nanti sesudah apa? Dihabiskan Dajjal oleh Al-Imamul Mahdi dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, ya, dan sudah dibasmi setiap karisteng. Bukan dibasmi karistengnya, tapi dibasmi apa? Dibasmi kepercayaan karisteng yang mempermalukan dia di hadapan Tuhannya. Baru sesudah itu datanglah Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kaum Ya'juj dan Ma'juj, baru datang kaum Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tatkala datang Ya'juj dan Ma'juj, kiamat sudah di depan pintu. Dan sebelum itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil semua orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil kembali orang-orang yang beriman kepada Allah. Oke. Yang ditinggalkan di sini siapa? Orang-orang kafir seperti kalian. Oke, baik, Bake Sogimin. Udah ya Bang ya? Oke Bang? Oke Bang? Ya udahlah ya. Mantap Bang? Oke. Lanjut. Masih penasaran? Mau store? Oke. Bang Mau Mos, store? dibuka mute. Ya di bawah Bang ya, di bawah ya Bang. Ya. Udah lagi. Ya udahlah, terserah. Apa lagi? Apalagi angin duhon. Oh, iya. Dari di Bible kan ada. Udah Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kepencet. Oh, apanya kepencet? Aduh. Ya, buat teman-teman pencet ya, buat teman-teman yang di bawah untuk di tap-tap layar, mau nyapa-nyapa saudaraku semuanya yang sudah bergabung di Komal Blender. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan gift-nya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari permurtatan. Dan semoga Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan. Dan kemudian semoga kita selalu tetap di iman Islam sampai ajal telah datang. Begitu juga untuk yang di YouTube yang belum di-subscribe, Natali Iriani, Bang Blender Real Account, untuk di-subscribe buat teman-teman yang belum ya. Dan Hijrah terima Khadijah kasih. juga Bang, Hijrah Khadijah. Dan Hijrah Khadijah juga, ataupun ya konten-konten kreator yang melive-kan di sini, semua pengunjung-pengunjung di YouTube, mengucapkan terima kasih. Semoga Allah ya memberkahi apa yang sudah kita dukung. Semoga Allah meridhoi apa yang sudah kalian dukung, terkhusus untuk di YouTube ya teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang kita tonton, apa yang kita dukung ini menjadi amal jariah buat kita nanti, menjadi pahala buat kita, dan bisa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetap semangat buat teman-teman, walaupun tidak ada oten, jangan banyak kali komen, ada oten disuruh turun, nggak ada oten merepet-repet, jangan ya, jangan. Buat netizen ya, jangan kupecahkan piring nanti nih kadang-kadang. Aku sekarang tensi saja sekarang naik, adalah oten di atas, tapping di bawah. Turunkan blender, turunkan. Udah aku turunkan, pergi dia, nggak ada oten, pergi dia terus. Udah, gitu aja cuma. Udah disuruh turunkan, pergi dia terus ditinggalkannya, ya kan? Itulah coba. Enggak. Izin awak bentar sholat dulu 10 menit ya. Parkun awak ya. Yuk. Jadi buat teman-teman netizen semuanya, saudara-saudaraku ya, artinya berkomentarlah ya, bertypinglah sesama Islam, sama yang baik, tetap mendukung. Arti kata mendukung itu dukung, percayakan kepada host ya, setiap komal-komal percayakan ya, pastilah
Kemudian kita mungkin memberikan yang terbaik. Kalian bisa melihat sendiri, percayakan juga. Dan mungkin pun para konten kreator ketika komalnya tidak baik, dia tidak akan mau melive-kan komal-komal tersebut. Jadi percayakan sajalah kepada hostnya, ya. Karena ketika tidak ada Oten, jangan manja kali Oten Puki Makni. Taunya kita longor. Udah taunya kita, mana ada Oten yang pintar? Semua longor. Mungkin mana? Mana coba? Memang begitulah kenyataannya. Jangan nanti longor suruh turunkan. Udah turunkan nggak ada Oten, pergi dia. Emang naikkan sampai di bawah, naikkan Oten, naikkan. Kalian lah yang gendong campakan ke atas Oten, bisa nggak kalian di bawah? Kalian angkat dia, kalian bolak-balik nih kami di sini. Kami ciptakan momok itu untuk menjambak-jambak Oten. Jadi cemana mau apa lagi coba? Kadang-kadang komentar itu udahlah Oten nggak ada. Jadi teman-teman salinglah mendukung, ya. Arti kata mendukung typingan. Typingannya itu hajar Oten. Ketika ada di bawah Oten menghujat, balas typingannya. Tugas kalian di bawah. Sama-sama kita. Sama-sama. Ketika ada typingan hujat-hujat, balas terus. Itu tugas kalian, jangan dibiarkan. Kami nggak usah bisukan. Jadi kan di atas mah perang, di bawah perang. Dan semuanya, kita buka diskusi ini bukan mau kita gosip menggibah. Memang mau cari Oten. Yang cari Oten, tapi memang dia nggak mau naik, cemana mau kita bilang? Mana coba? Congor juga udah kita paksakan. Congorku ini serba salah. Lebih ganas congorku, Oten nggak ada naik. Aku memang harus diam. Aku perhatikan harus ada diam. Perhatikan kalau aku diam, rame Oten naik. Tapi kalau udah congorku ganas, satu pun nggak ada yang mau naik. Sakit kepala memang. Jadi ya tetaplah berkomentar agar jangan typingan saudaraku semua yang Islam jangan sampai menghilangkan pahala kita, ya. Jangan sampai menghilangkan pahala kita. Berkomentarlah yang positif, ya, tetap mendukung. Jangan banyak kali berkomentar, terkhusus untuk host. Host itu banyak yang dipikirkannya di sini. Udah, satu, ketika tidak ada Oten, udah pingsan. Kalaupun nggak ada juga kalian, nggak ada kalian dukung komal ini, nggak semangat juga buka komal teman-teman, nggak semangat. Jadi berusaha, salah satunya host berusaha untuk menghidupkan suasana komal, ya kan? Ketika nggak ada Oten, diciptakan momot itu tugasnya untuk jambak. Ini kadang-kadang kalau momotnya tidur, mau tarik momot, aku kejam. Ini kadang-kadang momotnya yang dijambak, yang kayak apa teman perempuan Islam jambaknya, kadang pening. Jadi ciptakan momot ini khususnya untuk menjambak. Menjambak Oten, jambak. Tapi tengoklah Oten banyak privat. Bolak-balik, jangan kalian pikir. Semua, atas bawah muka belakang, congor main, moderator main, menjambak, memaksa. Nggak ada juga, udahlah, macam memancing. Udahlah payah dapat sampai di atas, di bawah. Turunkan os ke rumah. Aku komalku ini udah aku nobatkan, ya. Komal, aku berusaha sekarang ini, untuk lebih santun sama Oten. Nah, berusaha berinteraksi, aku lebih ini ya sama Oten ini, biar mau naik. Kalau nggak ada yang mau naik, coba nggak ada yang mau naik. Di mana-mana aku berlarian sama Oten, pening juga nggak ada Oten, nggak ada mainan, dia berusaha santun untuk berteman. Selama dia tidak menghujat, aku nggak pernah nurunkan. Nah, ini dia. Selama dia tidak menghujat, nggak akan kuturunkan. Silahkan kau narasi diskusi. Nah, komalku ini. Karena Oten itu, kalau dia diturunkan, dia menganggap dirinya menang. Menang dalam perdiskusian. Nah, makanya orang tuh paling malas naik ke komal aku sebenarnya, penghujat itu. Karena nggak kuturunkan. Kalau aku nggak menurunkan mereka, berarti dia kalah. Itu aja. Dan dia mau pulang, mau turun. Jadi buat teman-teman ya, lalu ya berkomentar yang positif, saling mendukung, jangan sampai pahala kita hilang hanya gara-gara typingan teman-teman. Hati-hati juga, banyak juga penyamaran yang typingnya khusus untuk memecah belah, ada juga. Hati-hati, bijaklah dalam bermedia sosial. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapat di media sosial ini, sangat banyak hal-hal yang positif, sangat banyak. Tetapi perlu diingat, aroma Oten itu sangat jelas. Aroma Oten sangat jelas. Baunya, congornya. Ketika orang mengatakan, banyak kemurtatan. Apa yang ada kemurtatan? Bahkan orang itu selalu bangga mengatakan murtad. Yang pasti, kalau murtad dia, Islam jadi Kristen. Yang tadinya wangi jadi bau. Yang tadinya ganteng jadi jelek.
Yang tadinya cantik jadi jelek. Udah. Yang tadinya mukanya nggak petak jadi petak. Yang tadinya sempaknya bagus jadi koyak. Ah, itu dia. Banyak perubahan kalau pindah. tapi kalau Kristen ke Islam yang bau jadi wangi, ya kan? Yang petak jadi nggak petak. Benar tuh. Ya tadi koyak. Koyak karena apa? Karena dia sering makan babi. Asyik menggaruk. Babi itu kan jorok. Jorok babi itu. Akibat dia jorok, ya kan, kerjanya menggaruk. Menggaruk, kukunya panjang. Garuin pantat, lama-lama koyak kolornya. Itu fakta teman-teman. Kayak siapa tadi? Itu si Lina Raja Guguk. Nggak sadar dia apa yang dia sampaikan tadi. Inilah akhir zaman, banyak bencana, banyak ini. Yang menyebabkan bencana itu kelelawar. Kenapa aku bilang? Gereja itu tidak ada Yesus mengajarkan ke gereja. Di akhir zaman terjadi bencana karena apa? Merayakan hari kelahiran Tuhan. Itu sangat melecehkan dan menghina Tuhan. Makanya Tuhan itu, Allah itu memberikan bencana. Penyebabnya kalian Oten. Nggak ada dalilnya. Tapi sekali lagi teman-teman, ya memang begitulah. Payah ya kalau sudah doktrin ini. Mana sih yang pintar? Ditanya, Ten kau dari mana? Nomor kakiku 41 blender. Aduh. Aku nanya kau dari mana, Oten? Aku nanya kau dari mana? Iya, nomor kaki 41. Aku nggak nanya nomor kaki kau. Udah oke lah, nggak apa-apa lah. Aku nggak mau debat kusir, oke. Di manakah kau beli sepatunya? Tadi pas ada timun di pasar, deh. Aduh. Di mana kau beli sepatunya? Di mana? Di pasar? Enggak, aku beli timun di pasar, deh. Coba, begitulah selama ini terjadi. Itu secara analogi, nggak usah cerita agama. Aku nanya, kau beli di mana sepatunya? Kan kau ikutin perkataan kau sesuai keinginan kau. Iya, aku beli timun di pasar. Emosi nggak? Udah, kita ikutin lagi, oke. Berapa sekilo timun itu kau beli? Cabai paling mahal, paling mahal cabai katanya. Coba, nggak emosi kalian? Emosi nggak? Kalian saja yang mendengar emosi, apalagi itu bagaimana menciptakan suasana perkataan. Makanya menghadapi Oten ini banyak kali menghabiskan tenaga, pikiran, oksigen banyak kali. Jangan pikir bangga kali Klenten, kami diskusi sama Klenten. Jangan pikir bangga kali, jangan pikir hebat kali. Longor-longornya lah kalian tuh, longor kali. Jangan bangga kali. Tapi memang tengoklah di dunia, kita akuin lah Kristen-Kristen ini banyak akalnya jago-jago ya kan, untuk dunia, pekerja ya kan, pengacara jago-jago. Padahal pengacara itu pelajaran itu menafsir-nafsirkan undang-undang itu sebuah pembelajaran kata-kata. Tapi ketika bahasa Bible berserak dia kan, coba lah dengar itu, berserak dia masalah itu. Padahal jago-jago, tapi bicara iman, aduh bodohnya, bodohnya itulah karena memang doktrin itu iman dulu baru akal. Itulah iman dulu, karena konsep iman dulu baru akal jadi kebodohan. Nah itulah, mana sih yang pintar? Nggak ada teman-teman. Jadi pandai-pandai lah ya, pandai-pandai, banyak-banyak bersabar. Di sini pembelajaran. Arti pembelajaran untuk diri kita adalah belajar untuk lebih bersabar. Semua itu berproses, saya juga berproses, ya kan? Belajar untuk lebih bersabar menghadapi orang-orang seperti itu. Bagaimana lagi? Berusaha permainan kata-kata, apa ditanya. Coba bayangkanlah, mengontrol emosi, ya kan? Mengontrol perkataan, berpikir dalam hal narasi. Nah, banyak. Yang pikir nggak lelah, teman-teman. Kadang-kadang, jadi mohon maaf juga, janganlah taping-taping yang aneh-aneh. Di sini hostnya lah, mungkin salah satu lah. Kalau akulah host, jarangnya aku bawa narasumber. Di sini hostnya aku, mungkin ada komal-komal lain, dia hanya mencari narasumber. Tapi kalau aku nggak perlu narasumber, sama lah saya Nora ketika buka komal sebagai narasumber, sebagai host, sebagai ini. Banyak juga, banyak yang dipikirkan. Kalau memang host-host saja, narasumber ada, udah tenang. Ini enggak. Sebagai narasumber, sebagai host, udah, belum lagi taping-taping yang lain di bawah. Kadang-kadang emosi, hanya wajar kayak Cenora tuh, emosi, tensi aja dia. Gitulah, ngerti. Gitulah, ngadepin Oten teman-teman. Jadi mohon maklum lah ya, tinggal pandai-pandai saja lah bernarasi, menjaga, mengkondisikan ya, mengkondisikan suasana. Sebisa mungkin aku pertahankan Oten di sini. Sebisa mungkin. Tahankan. Kalau memang sudah doktrin itu berat,
Doktrin mereka itu memang tanya tadi dari nyanyian dari kecil itulah sebenarnya doktrinnya. Itu doktrin, oke? Kalau berbicara kebenaran, banyak pendeta-pendeta ini sebenarnya sudah tahunya itu. Enggak adanya kebenaran di dalam Kristen itu. Akan tetapi ada sesuatu hal yang ingin dia capai, yaitu apa? Harta. Tengok anggaran mereka di dalam, internal mereka dalam, miliar-miliaran duitnya, gila-gila kali. Di Roma, gila duit orang ini. Gila. Internal mereka duitnya gila orang ini memang. Ya, tengoklah kayak untuk Sumatera Utara aja 1 tahun 17 miliar. 17 miliar. Advent dulu. 5.000 jemaat Advent. Untuk wilayah Sumatera Utara saja. 17 miliar setahun. Gila itu untuk pendeta. Makanya pasti sebenarnya tahunya kebenaran, nggak adanya kebenaran. Hanya saja mereka menggunakan apa? Tadi doktrin lah dari kecil, mantra yang dinyanyikan oleh bapak-bapak gereja, ditambah lagi babi, tambah lagi minum. Udah berat lah doktrin itu, berat dari kecil nyanyian. Encus bobo. Encus bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Mari semua jemaat ikutin saya. Itu kan? Islam nak, oh ya enggak, oh iya itu nyanyiannya ece-ece nak, ya, iya. Aku kalau nyanyi itu anakku nak, ayah Islam atau Kristen ya, coba, yuk, gak usah datang dia, cuma nggak bisa nih gitu, ayah Islam, datang langsung anak, ayah Islam apa Kristen sih ya, nggak bisa memang, merusak anak-anak memang, rusak, memang bisa, itulah doktrin, itu benar loh. Dari kecil bapak-bapak gereja itu memberikan doktrin, di balik nyanyian itu ada lirik atau perkataan mantra untuk memberikan doktrin kepada mereka yang tanpa mereka sadarin, lebih mengedepankan nadanya daripada liriknya. Nah, liriknya itu mantra itu dari kecil ditanamkan. Ditambah lagi babi, makan babi itu iblis bersarang dalam tubuh kita. Belum lagi minum itu merusak akal, menghilangkan akal. Udah komplit udah lengkap sudah. Makanya cemana berat bos, lengkap ya kan. Jadi mau cemana? Jadi begitulah, nggak ada oten kayak gini ha. Kadang-kadang oten-otennya juga angin-angina, ya kan. Dulu nyanyi kan Natali kan, nyanyi kan? Nyanyi dong dulu, Nyanyi terus. Itu kan doktrinnya. Itu doktrinnya, padahal tidak ada Yesus mengajarkan nyanyian. Ada? Enggak ada. Tidak mengajarkan. Konsep menyembah mereka enggak ada. Menyembah. Jadi mereka ini tidak punya Tuhan. Sama sekali mereka tidak punya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sesembahan yang wajib disembah. Ritual menyembah mereka tidak ada sama sekali. Justru pembodohan yang ada. Ada pembodohan. Tapi mudah-mudahan Natali dulu ya mungkin nggak diajarkan lah sama orang tuanya. Kalau ada oten-oten lain dulu anak-anaknya diajarkan kebodohan. Salah satu tentang Tritunggal. Bapak, apakah Bapak Yesus Tuhan? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Jawabnya berapa? 1. Bodoh gak tuh? Bodoh itu cobalah. Itu pengajaran kepada anak-anaknya. Jelas-jelas Yesus Bapak 3 kan, dipaksa 1. Kalau jawabnya Tuhan, hantu, hutan, 1 Tuhan. Ini 3 jawaban Tuhan kan apa ya? Memang mampu lah gitu. Padahal kalau dipikir-pikir mereka itu sarjana, dosen loh. Adalah dosen sastra bahasa Indonesia. Adalah naik kemari dosen sastra bahasa Indonesia. Esa menjadi kesatuan. Nongor nggak? Gila nggak? Nongor banget lah. Gila itu namanya gila. Esa
tatanan bahasa Indonesia itu mereka rubah hanya karena doktrinnya. Gila kan? Merusak tatanan bahasa Indonesia hanya gara-gara doktrinnya. Tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi mampu mereka merubahnya. Parah itu, Pak. Parah. Datang jemaat-jemaat ini pun mau saja. Padahal kita menyampaikan, janganlah kalian mau dibodoh-bodohi. Suruh bolak-balik ku tantang. Suruh pendetamu kemari. Jangan kau yang mau disuruh-suruh pendeta. Ini sikit-sikit, imani saja, imani saja, imani Tapi emang saja. gitu Bang Blender. Dulu aku waktu Oten itu, aku bingung-bingung tentang kekristenan ya. Ngobrol aku sama kakakku. Terus kakakku bilang apa? Kamu jangan pinter-pinter banget. Nanti kalau kamu pinter-pinter banget, kamu keluar dari Kristen masuk Islam loh. Nah, Gitu katanya. Dari dulu, dari kecil itu digituin. SMA apa dulu aku ngomong. benar. Tidak ada. Makanya bukannya berterima kasih Oten-Oten ini. Adakah pembelajaran di gereja itu sama seperti kita? Kita tunjukkan data. Ini. Adakah? Enggak. Makanya seharusnya berterima kasih mereka sama kita. Ini data. Kita tunjukkan. Kita bukakan on cam. Ini datamu. Ini. Seharusnya kan begitu. Diterima. Ini enggak. Malah ditentang. Tentang sebuah narasi itu. Dirubah-rubahlah. Mati rohani. Mati jasmani. Mati aduh. Perkawinan rohani. Perkawinan rohani itu pandai-pandai pendeta itu pandai-pandai pendeta itulah kurang ajarnya pendeta itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya kata-katanya. Karena apa? Ketika sudah mulai ada jemaat-jemaatnya mulai komplain, mulai bertanya, imani itu pernah rohani udah mentok ke rohani larinya. Kalau sudah mentok larinya ke rohani. Sama ketika kita diskusi sama Oten masalah ketuhanan, kalau sudah mentok ke si firman larinya firman. Benar nggak firman? Yang tadinya kita bahas ala Bapa, ala Anak, ala Majang. Ujungnya ala Majang. Tadinya yang kita bahas Yesus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Belum bahas firman. Tiga ini kita bahas berkutat di situ-situ aja. Ujungnya mentoknya kemana? Ke firman disalah-salahkannya. Firman nggak? Kan nggak ada di sini firman. Nggak ada pembahasan firman. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak ada ini pembahasan firman. Yang kita bahas ini Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketika sudah mentok, dibawanya firman. Ya kan? Perhatikan itu. Ke firman. Sama juga. Kalau kita berbicara Allah yang tunggal, Allah Bapa. Kalau sudah mentok Allah Majang dibawanya. Padahal kita berkutat di sini aja diskusi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkutat di sini-sini aja. Ketika kita tanya itu, Allah itu, Allah Majang lah ujung. Allah Majang. Allah Majang. Cobalah. Kan yang nggak ada di situ. Aduh, kadang-kadang memang betul lah. Jadi diskusi sama Oten ini kalau kita mengikuti narasi mereka, ya jadi balul, kita bodoh, ya kan? Pandai-pandai lah kita mengarang-arangnya. Ketika kita duduk bersama orang bodoh, kita jadi bodoh, emosi, tensi, aduh. Nah, makanya pakai surah Abata aja loh. Udah banyak korban surah Abata. Udah banyak. Itu jurus pamungkas untuk Oten surah Abata. Udah banyak yang tumbang gara-gara surah Abata. Cobalah, surah Abata banyak yang tumbang. Aku makanya kalau ada ustadz-ustadz komplain ketika dengar narasi itu menyalahkan aku, gas. Beda dakwahnya dengan orang kafir dengan dakwah internal Islam, beda. Coba, gara-gara surah Abata banyak KO, major aja KO, pingsan major. Gara-gara surah Abata. Ketabok surat Abata dia ya. Udah nggak ada lagi, udah jarang. Kemarin dia naik ke Komal ini gara-gara ada satu lagi korban si bakso. Aduh mah, korban lagi blender si bakso. nangis bakso. Karena surah Abata. Nah itu, karena mereka diskusi harga diri. Mereka itu naik kemarin ini harga diri, mencari harga diri marwah, bukan mencari kebenaran. Kalau mereka dipermalukan, wah, trauma masuk rumah sakit itu betul orang cari menang kalah. Karena prinsip mereka diskusi itu mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Jadi ketika mereka dipermalukan, mau itu sebulan nggak pernah nongol. Berapa banyak orang, ya aku perhatikan ya,
berapa banyak orang-orang yang gue kasih surat abata nggak pernah nampak lagi. Perhatikan, udah banyak. Pasti gue ingat itu. Bakso hilang, cuma Major lah. Major pun udah nggak pernah ganti akun dia, ganti akun. Dulu nyamar-nyamar Major kan. Sebenarnya sudah mulai malu dia. Nyamar ganti suara. Tanda itu suaranya kan. Iya, menyamar suara dia Major dulu. Menyamar suara dia. Dirubahnya suaranya, diganti namanya Gordon. Ya kan? Mau menghilang udah kalah malu. Major. Terus ketahuan juga. Nah, sekarang udah mencret. Satu surah abata, diskusi sama aku sekarang, Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi ashadu itu. Adat sekali lagi, makanya aku udah diskusi. Ya, selamat siang, Bang Dani. Tuhan juga, nah sekarang udah mencret. Satu surah. Bang Dani monitor. Handphonenya merek Oten. Handphonenya merek Oten. Assalamualaikum. Salam. Salam. Oh bentar-bentar buat saudara-saudaraku yang di YouTube yang nanya sudah azan kah di situ, di tempatku udah dari tadi tapi lagi libur, aku lagi libur. Jadi aku lagi gak sholat. Buat saudara-saudaraku yang waktunya sholat jangan lupa sholat ya. Ini di sini kan orang-orang juga waktu sholatnya gantian, wilayahnya beda-beda. Ya.